Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat. Kita diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian dan berkehidupan. Semoga seluruh aktivitas kehidupan yang sedang, telah, atau bahkan akan kita lalui diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para pelaku maksiat diberi kekuatan, kemampuan untuk bertaubat dan memperbaiki alur kehidupan sehingga lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di pembahasan Kitabus Shiyam dalam Sahih Muslim. Kita masih berada di bagian pertama tentang bab Fadli Syahri Ramadan, subtopik keutamaan bulan Ramadan yang telah kita uraikan beberapa turunannya mengikat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan idza jaa Ramadan atau idza kana Ramadan atau idza dakhala Ramadan, bila telah tiba Ramadan, telah masuk kita di dalamnya, telah berada dalam suasana Ramadan, futihat abwabu al-jannah atau futihat abwabu ar-rahmah, maka dibukakanlah kemudian pintu-pintu surga. Telah kita tuntaskan pembahasannya. Pintu-pintu surga yang dimaksudkan adalah sesuai dengan amalan-amalan kita, maka dibentangkan pintu-pintu surga sebagai apresiasi tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran dari ridha yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan mau beramal soleh. Sesuai dengan amal solehnya, maka disiapkan 8 pintu surga seperti yang telah kita uraikan. Dia akan masuki sesuai dengan amalan-amalannya, atau bahkan ada juga yang kemudian memasuki semua pintu itu bila ia mampu menurunkan kurikulum kehidupan sesuai dengan amal-amal soleh yang telah diutarakan. Maka saat Ramadan peluang itu sangat terbentang. Tinggal kita saat ini berusaha menyiapkan seluruh amalan-amalan yang dimaksudkan sehingga mampu dilatih, dioptimalkan saat Ramadan dan dibiasakan pasca Ramadan. Sehingga dengan itu berpeluang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula pintu-pintu surga yang dimasukkan ya adalah juga pintu-pintu rahmat seperti disebutkan dalam hadis. Pintu-pintu surga yang dimaksudkan disebut juga dengan pintu-pintu rahmat. Kemudian kita juga telah masuki pada bagian kedua di hadis yang dimaksudkan, yaitu wa ghulliqat abwabu an-nari atau wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka, ditutup pintu-pintu jahannam. Kita telah uraikan bagian pertama dari pengertian pintu-pintu neraka ini sebagai lawan juga dari pintu-pintu surga. Jadi kalau di pintu surga ada amal saleh, di pintu neraka ada amal salah. Bila di pintu surga ada taat, maka di pintu neraka ada maksiat. Karena itu, yang ditingkatkan di amal saleh yang mengantarkan kita pada rahmat Allah untuk memasukkan ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu harus disupport untuk dilakukan. Sebaliknya, yang mengantarkan pada pintu-pintu neraka berupa maksiat, amal-amal salah, maka itu mesti ditinggalkan, diingatkan, dijauhi, yang berpotensi mengantarkan pada kecelakaan. Untuk itulah isyarat dalam Al-Quran, jika kita ingin menemukan hal-hal yang mampu mengantarkan atau berpotensi menjerumuskan hamba kepada neraka, maka diingatkan oleh Al-Quran dengan diksi-diksi satu wail seperti yang pernah kita utarakan. Maka Al-Quran seringkali mengingatkan wailul lil mutaffifin, wailul lil mukadzibin, ya? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Jadi celaka, celaka, celaka. Bila kita temukan diksi-diksi demikian, maka hendaknya kita waspada, jangan sampai kemudian terjerumus pada perbuatan yang dicela itu. Atau juga langsung menyebutkan dengan redaksinya, bahkan dengan nama pintunya.
Nah, kita kemarin berhenti di pertemuan ini, yaitu mengenal tentang pintu-pintu neraka yang dimaksudkan, sehingga kita bisa menurunkan perbuatan apa yang disebut salah secara langsung dalam Al-Quran, yang berpotensi memasukkan ke dalam neraka, dan langsung disebutkan pintu-pintunya. Bila pintu surga itu ada 8, seperti pernah kita uraikan, ayatnya sudah kita sebutkan isyarat yang menunjuk kepada pintu-pintu surga. Kemudian hadisnya pun telah kita uraikan bagaimana Nabi menyebutkan bahwa pintu surga ada 8 sesuai dengan amal soleh yang berkelindan dengan pintu-pintu dimaksud. Sedangkan neraka kita kemarin telah uraikan ada 7 pintunya, dan sekarang kita akan detilkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menguraikan ke 7 pintu yang dimaksudkan. Baik, kita akan fokus teman-teman langsung kepada bahasannya. Saya menyarankan bila berkenan dan tidak keberatan, Anda menyiapkan mushaf supaya nanti ada ketersambungan. Bagi yang telah hafal Quran, alhamdulillah, tinggal nanti diingat dan dipetakan saja sesuai dengan topik-topik dan sub-sub topik dimaksud, agar nanti ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, di pertemuan yang lalu kita telah memberikan tema mengenal pintu-pintu neraka. Nah, sekarang insya Allah kita akan detilkan satu persatu sesuai dengan batas kesesuaian waktu yang Allah berikan kepada kita. Pertemuan lalu telah kita sampaikan bahwa pintu neraka mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jumlah pintu dimaksud, ya kan? Ada 7. Ini didasarkan pada keterangan Al-Quran. Kita dari Al-Quran dulu ya. Surah ke-15 Al-Hijr, ya kan? Ayat 43 sampai 44. Oke, saya ulangi ya. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Pada nomor 44 langsung di highlightnya, dikasih garis ini, ya kan? Nah, ini yang redaksinya 7 pintu tuh di ayat 44. Tapi 43 ini saya masukkan untuk mengonfirmasi yang di hadis Muslimnya. Ya, untuk mengonfirmasi yang di hadis Muslim. Kan yang di sini disebutkan wa futtihat wa ghulqat abwabun nari, ya kan? Futtihat abwabul jannati, dibukakan pintu-pintu surga, itu kan? Au abwabur rahmat, atau pintu-pintu rahmat. Wa ghulqat abwabun nari au abwabu jahannam, dan ditutup kemudian pintu-pintu neraka, atau juga disebut pintu-pintu jahannam, ya kan? Nah, jadi ini abwabun nar, an-nar, atau disebut juga dengan jahannam. Sebentar, sebelum kita terangkan ini, saya ingin mendetilkan tentang penjelasan seputar an-nar dan jahannam. Jadi, kalau kita menelusuri literasi-literasi tafsir terkait dengan pengertian an-nar yang diterjemahkan dengan neraka itu, ya, seperti ini, neraka, api yang sangat membara, ya kan? Nah, ini an-nar, ada yang memahami an-nar itu ya nerakanya dalam bentuk yang api yang menyala-nyala, yang membakar, yang nanti jenisnya macam-macam sesuai dengan kadar maksiatnya, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian, teman-teman sekalian, ada juga yang spesifik menyebutkan, kalau disebutkan an-nar, ini yang dimaksud adalah spesifik namanya jahannam. Jadi nama an-nar ini adalah nama umumnya, ya, nama umumnya.
menunjuk kepada sifat yang membakarnya. Ya, sifat membakar. Ya, membakarnya itu bukan seperti api yang kita dapati di dunia ini, ya, yang kita lihat atau bahkan dirasakan bagaimana keadaan apinya, gitu kan? Lebih daripada itu, sifatnya itu sangat membakar. Karena itu di dalam bahasa Arab pun, teman-teman sekalian, kalau kita misalnya ingin menyalakan api, itu selalu disebutkan an-nar untuk memberikan citra di benak kita bahwa ini loh, ya, ini sesuatu yang membakar, bisa menghanguskan, bisa bikin gosong, gitu kan. Nah, di akhirat itu, teman-teman sekalian, diberikan nama spesifik untuk membedakan dengan sifat membakar yang ada di dunia, maka disebutkan dengan nama Jahannam. Nah, ini untuk membedakan dengan sifat api yang ada di dunia. Nanti jenisnya macam-macam sesuai dengan nama-nama pintu yang disebutkan. Ada yang bakar kulit kepala, ada yang bakar dari bawah sampai dengan ke bagian otak, gitu kan? Ada bagian fungsi berpikirnya hati, macam-macam. Jadi kalau disebutkan Jahannam, ini adalah nama spesifik, ya, bagi sifat membakar, ya, yang ada di dalam neraka. Jadi di neraka itu nanti ada yang sifatnya sifat membakar, disebut dengan an-nar di sini. Ya. Namanya untuk membedakan sifat membakar di dunia dengan di akhirat, maka disebutkan dengan Jahannam. Ya. Yang sangat jauh berbeda dengan sifat membakar yang ada di dunia. Jadi kalau dicelupkan ke sini, kalau dilihat di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 56 misalnya, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, narnya disebutkan, ya. Nah, sungguh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan sulit dan tetap memilih ingkar, itu berpotensi ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan, dicelupkan ke dalam neraka. Nar, sifat membakarnya. Bagaimana sifatnya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Begitu dicelupkan langsung hangus, habis semua. Baru dicelupkan habis. Nah, ini kan kalau di dunia kan bertahap dulu tuh, gosong gini dan sebagainya. Nah, ini tuh langsung tapi azabnya terasa. Ya, azabnya terasa sampai dari bagian tubuh paling bawah sampai ke atasnya. Ya, atau kalau dicelupkan dari atas sampai ke bawah, ditenggelamkan, ya dari atas sampai ke bawah semua terasa, sampai hangus, diangkat lagi, nanti ditumbuhkan kembali, kulitnya dicelupkan kembali gitu. Nah, ini yang paling ringannya. Nah, ini yang sifat ini yang membakar begitu dahsyatnya yang disebut dengan Jahannam. Ya, ini bagian yang pertama, pemahaman yang harus dimengerti. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran, teman-teman sekalian, kita dapati kalimat Jahannam, 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 itu yang dimaksudkan adalah sifat membakarnya. Jelas ya? Baik, jadi ini neraka secara umumnya dengan sifat membakar yang dahsyatnya disebut dengan Jahannam. Ini yang cenderung kemudian untuk dipahami, ya, terkait dengan pengertian an-nar. Ya, terkait dengan pengertian an-nar. Jadi ada yang pertama membedakan an-nar itu ya neraka, nanti tingkat tertinggi Jahannam, gitu kan. Nah, yang kedua memahami, dan saya lebih cenderung kepada yang kedua ini karena ini nanti ada detailnya. Kalau disebutkan an-nar itu sifat membakarnya, ya api, gitu kan, api. Kemudian nanti spesifik namanya adalah apa? Jahannam dengan sekian pintunya. Nanti ada 7 turunan pintu dari sini. Ya, ini yang paling standarnya ya namanya ini Jahannam. Nanti turunannya ada 7 lagi. Nah, lawan dari ini ini mungkin baru ya bagi sementara orang, ya, pengertian yang baru. Ada juga sifatnya yang membekukan. Jadi ini menghanguskan, membakar. Ada sifatnya membekukan. Membekukan. Ya, jadi ada yang bikin panas sampai membakar, ada yang dingin sampai membekukan. Ya, bukan hanya bagian luar, bagian dalam. Ya, sampai ke organ-organ dalam itu kena dinginnya. Nah, itu yang disebut dengan zamharir nanti. Ya, zamharir. Makanya orang-orang yang masuk surga nanti, ya, di surat Al-Insan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu kenikmatan yang stabil, nggak terlampau panas, nggak terlampau dingin yang sangat membekukan. Wala zamharira, kan? Ya, zamharir.
Zamharir. Harir. Nah, jadi nanti ini penting untuk dipahami ya teman-teman sekalian, penting untuk dipahami. Jadi ada yang sifatnya membakar, ada sifatnya membekukan, mendinginkan, dingin yang sangat dahsyat. Ya, lebih dibandingkan dengan musim-musim dingin yang mungkin dirasakan beberapa tempat belahan dunia. Karena itu di antara hikmah Allah berikan cuaca itu yang kadang-kadang kita rasakan panas, kita rasakan dingin, panasnya panas banget, dinginnya dingin banget sampai menusuk kepada tulang. Itu pemberian kesan kepada kita, nanti ada suasana yang lebih daripada itu kalau kamu ingkar. Ya, kamu aja di dunia butuh adaptasi seperti ini kan, memberikan ketangguhan, kekuatan, dan di situ kita belajar kan, supaya nggak terlampau panas kita berikhtiar, berusaha sampai punya kipas angin, punya AC, tempat berteduh. Nanti, nah ini Allah kasih hikmah pelajaran, akhirat lebih panas daripada itu. Seperti kamu berikhtiar di dunia, ikhtiar untuk di akhirat. Ya, cari supaya yang bisa mendinginkan, ya maksudnya bukan cari AC buat di neraka, nggak ada AC-nya neraka, kan? Ya kamu keluar dari situ, berteduh di tempat-tempat yang enak, yang nyaman. Makanya nanti ada hadis-hadis yang menerangkan tentang hisab itu, nanti sudah ada dhillahnya, ya sudah ada payungnya, payung yang nyaman, itu untuk keteduhan gitu kan. Jadi nanti di dunia bagaimana cuaca dirasakan, di akhirat ketika hisab saja ya diletakkan dengan suasana yang lebih dahsyat daripada di dunia. Ya, jadi levelnya itu terus naik, terus naik, terus naik sampai orang-orang ingkar yang tidak ada iman kemudian diberikan satu tempat yang lebih membakar lagi. Makanya dari sekarang ikhtiar untuk cari keteduhan. Ya, nanti kan ada sab'atun ya dhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ya yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hisab nanti, saat ya potensi-potensi untuk menaungi itu sangat sulit didapati. Ya, siapa di antara mereka? Nanti ada al-imamul adil, pemimpin yang adil, ya kan? Rajulun qalbuhu kana muta'alliqan bil masajid, ada orang yang hatinya selalu lekat dengan masjid, pengen jadi ahli masjid, pengen sholat jadi masjid, pengen itikaf di masjid, pengen bantu-bantu di masjid. Nah itu ya, ada lagi yang nanti 2 orang saling mencintai, yatahabba, ya kan? Saling mencintai fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya dia dekati karena Allah, saling mengingatkan, bangunin tahajud, ingetin puasa dan sebagainya, dan menjauhi yang buruk karena Allah, karena takutnya kepada Allah. Nanti banyak lagi. Ya, ada yang nanti hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annahuma ghamamatan, keduanya nanti jadi awan yang menaungi, itu levelnya naik. Ya, nanti ada juga zamharir, dingin yang sangat dingin luar biasa. Dingin itu teman-teman, kalau sudah masuk musim dinginnya, saya pernah di Tripoli itu. Ya, dan dinginnya itu cukup ekstrim. Jadi dinginnya dari Eropa, anginnya dari Afrika, bisa kebayang gitu. Ya, ada teman-teman yang berusaha untuk menampilkan dirinya kuat, nggak pakai lapisan-lapisan baju, itu sampai tulang, sampai kena tulangnya dan lumpuh. Itu level dunia gitu kan, dimana orang pakai pakaian berlapis-lapis dan seterusnya. Nah, level akhirat tuh lebih dahsyat. Jadi untuk yang membekukan nanti nama spesifik nanti zamharir dan turunannya, untuk yang membakar itu jahanam. Nah mungkin ini ada sedikit informasi baru gitu ya bagi teman-teman yang mau menggali, dan ini penting untuk diketahui, makanya ngaji gitu ya, makanya ngaji. Nah ini teman-teman sekalian, nah kita ini membahas yang ini dulu nih ya, bahas yang ini baik. Karena sifatnya sama nanti, kalau kita baca-baca Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya sama. Semua untuk yang ingkar, nanti level ingkarnya diturunkan sesuai dengan amal-amal salahnya. Seperti level iman diturunkan sesuai dengan amal-amal solehnya. Jadi nanti lawan dari amanah, kan kafara, kan? Ya, mukmin kafir. Jadi dua-duanya itu saling bertolak belakang. Ya, saling bertolak belakang. Amana kafara, amanu kafaru, ya kan? Mukmin kafir, mukminun kafirun. Ya, jadi semuanya ada turunan dan dijelaskan kalau yang ini nanti jannah, yang ini an-nar. Itu ada level, di sini ada level. Setiap turunannya. Nah, nanti dari pengingkaran-pengingkaran yang dimaksudkan, turunlah kemudian bagian-bagian pintu-pintu saking adilnya Allah sesuai dengan ya kadar pengingkarannya. Jadi di situ ada kadar pengingkaran, Allah Maha Adil, nggak akan pernah Allah zalim. Sesuai dengan kadar pengingkaran, ke situ dia masuknya.
Nah, dari sinilah kemudian saya akan tarik ketika kita sudah tahu ini jahanam ini, nama spesifik bagi neraka yang sifatnya membakar, yang ke sini. Maka mari kita lihat ke sini nih. Ya, ayat 43-nya. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sungguh neraka jahanam ini, ya, jahanam berarti yang membakar kalau disebutkan jahanam. Ya, nanti akan jadi tempat berpulang bagi para pengikut setan. Ya kan, kalau baca 42-nya tuh sampai ke atasnya itu kan, ya ada orang-orang yang memilih untuk mengikuti setan, ya provokasi setan, alih-alih dia ikuti petunjuk-petunjuk wahyu yang juga disupportkan, dibisikkan oleh malaikat. Karena itu malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang baru ngaji, baru tersambung, lihat langsung ya di kajian di Mira di bab-bab awal, simpul yang kedua tentang malaikat. Saya sudah terangkan itu. Kalau terlambat mau cepat, langsung masuk yang ke YouTube-nya Mira. Kita cuma punya 3 akun yang formal ya, yang official. Satu yang ini, Adi Hidayat Official. Yang kedua Mira, untuk memfasilitasi kajian ini spesifik. Yang ketiga yang amil-amil, untuk inspirasi anak-anak dan orang tua mendidik anak. Kan? Ada di situ 3. Yang lainnya saya tidak bertanggung jawab. Ya, tadi malam saya sempat ingatkan juga, ada akun namanya Islam Itu Indah TV apa kalau nggak salah, bikin live, jadi saya cuma tampilkan suara tapi ada gambar saya gitu, tapi saya kurang suka dengan narasi judulnya yang potensial nanti bisa menimbulkan konflik gitu ya bagi yang tidak sepaham. Padahal saya terangkan itu, kalau nggak dipotong-potong saya terangkan jelas keseluruhannya. Nah, tolong jangan dilakukan ya, apalagi bikin thumbnail-thumbnail yang saya disatukan dengan perempuan, nunjuk orang atau versus ini versus itu, saya sangat tidak berkenan ya. Mencederai banyak hal gitu dan tidak berkah ya, tidak berkah. Balik ke sini. Nah, di sini disebutkan jahanam, teman-teman. Nah, artinya kalau sudah mengerti ini, nah ini yang dimaksud sifat neraka yang membakarnya. Ini yang ikut setan. Ya, jadi malaikat disebutkan 88 kali untuk mensupport kebaikan, setan pun disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ya, 87-nya dalam bentuk tunggal, ya kan? Sekali dalam bentuk dual. Jadi ini malaikat 88, setan 88. Yang ikut was-was setan, bisikan-bisikan setan, sampai terjerumus kepada kemaksiatan yang dalam, dan tidak pernah kemudian memilih untuk bertobat dan beriman, maka diancam oleh Allah tempat kembalinya bisa tempat yang sangat membakar. Ya, tempat yang sangat membakar. Nah, ini setan pun dengan segala kesombongannya, kan, walaupun dia materi diciptakan dari api, tapi oleh Allah dibikin api yang lebih dahsyat. Ya kan, setan itu dari kalangan iblis, iblis itu dari kalangan jin, jin diciptakan dari api yang membakar. Ya kan? Setan itu kan sifat yang menggoda untuk menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asal mulanya dari iblis, itu kan, diurutkan di Al-Baqarah 34, ke 36-nya baru ada kalimat setan, 34-nya iblis. Nah, iblis itu siapa? Seperti pernah saya terangkan, balik ke Al-Kahf. Dia di ayat ke-50, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jin itu terbuat dari apa? Nah, kembali ke Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sebutkannya naris samum. Ya, makanya diciptakan oleh Allah itu neraka untuk pulang itu jahanam yang lebih daripada api dunia, lebih daripada materi penciptaan iblis yang membakar semua, membakar iblis, membakar pengikutnya dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, nah laha ayat 44-nya, laha sab'atu abwab, ini jahanam ini, nar ini ada 7 pintu. Ya, awas, hati-hati, awas. Setiap pintunya likulli babin, ini juz'un maksum. Ada level-levelnya. Ini yang kemudian jadi pembahasan kita. Jadi ada ayatnya. Ini yang di Al-Qur'annya, kan? Ini nerakanya disebutkan sifat membakarnya ini spesifik namanya jahanam. Ya, untuk yang ingkar karena mengikuti bujuk rayu iblis di sini, kemudian disiapkan dari level pengingkaran ini, levelnya ya tentu nanti akan terlihat berbeda-beda. Ya, ada nanti yang musyrik gitu kan,
ada yang munafik, ada yang kufurnya macam-macam lah, termasuk nanti yang mengaku beriman misalnya, tapi dalam saat yang bersamaan menjatuhkan kemudian imannya, kemudian mencela insan-insan beriman dan sebagainya. Ada level-levelnya termasuk ini, ya. Nah, karena itu keseluruhan ini dari 7 ini nanti sesuai dengan level-level kemaksiatannya, juz'un maksum, dibagi oleh Allah saking adilnya Allah. Nah, dibuat kemudian pintu-pintunya itu desainnya berdasarkan level maksiatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh ini teman-teman sekalian disebutkan sifat umumnya. Sifat umumnya ya kufur gitu, ya. Pakai kata kafar, jamaknya kafaru. Nah, saya sudah pernah terangkan, kalau menggunakan kata kafar, jamaknya kafaru, ini menunjuk pada perbuatan. Ada yang memang kufur murni, ya, lawan daripada iman, kufur murni, ya. Kufurnya orisinil gitu kan. Tidak beriman sama sekali. Tidak beriman sama sekali. Ya dia nggak sholat, nggak puasa, karena nggak ada iman dan turunan-turunan lainnya. Tidak beramal soleh, singkatnya demikian. Jadi kan amalnya itu dihukumi salah. Dihukumi salah. Sekalipun nampak berbuat baik, ya, di dunianya, saya telah terangkan di pertemuan lalu, karena kebaikan itu memang dikreasikan untuk kepentingan dunia, maka keadilan Allah menjadikan balasannya dibalas di dunia. Sedangkan di akhirat, dimensinya berbeda, persiapan bekalnya lain. Itu logikanya demikian. Maka support untuk bekalnya pun beda. Itu yang disebut dengan iman. Iman itu yang mengkreasikan perbuatan baik di dunia, punya nilai akhirat. Seperti yang pernah diuraikan di pertemuan yang lalu. Nah ini yang tidak punya iman, maka murni kekufurannya. Ini bagian golongan yang pertama, kan? Masuk dalam kategori ini. Yang kedua, ada lagi yang dia mengaku beriman. Dia ada pengakuan iman dalam dirinya, tapi tidak ada pembuktian dari keimannya. Ya, ada pengakuan iman, ya kan? Dalam lisannya, tapi tidak ada pembuktian iman dalam perbuatannya. Nggak ada kreasi amal solehnya. Jadi hanya untuk sifatnya ada yang manipulatif, tuh kan? Ada yang hanya untuk mengambil iman saja, tapi perilakunya nggak ada amal solehnya. Atau banyak amal salah dibandingkan solehnya, sehingga ketika ditimbang, itu yang dominan amal salahnya, tuh kan? Yang solehnya tertekan. Nah orang-orang ini nanti ada banyak sekali cabangnya. Ya, ada yang kemudian disebut dengan munafik misalnya. Ya. Ada yang kemudian disebut dengan fasik. Ya. Penyimpangannya. Intinya ahli maksiat lah, ahli maksiat. Nah, maka keadilan Allah menjadikan orang-orang yang dimaksudkan akan mendapatkan sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya, munafik di mana, yang kufur murni di mana, kemudian juga yang fasik di mana, yang maksiat di mana. Dan nanti kalau memang betul imannya ada, tapi karena banyak kesalahannya, ya, dan tidak bertobat di level salah itu sehingga harus dibersihkan dulu. Dan di hadits Al-Bukhari nanti sudah bersih baru diberikan haknya dengan keadaan imannya, itu ditempatkan di surga setelah dibersihkan keadaan kotornya. Tapi jangan main-main, ya, jangan main-main. Itu walaupun ditempatkan di neraka gitu kan, dan berpotensi juga bisa pindah ke surga karena ada bekal iman dalam dirinya, tapi ya neraka ya neraka. Dahsyat-dahsyatnya itu seperti itu gitu, membakar, menghancurkan dan sebagainya. Jadi jangan main-main, ya. Jangan main-main. Nah, secara umum untuk seluruhnya ini penyebutan umumnya yang menunjuk pada nama umum sebagai tempat kembali orang-orang ingkar ini mencakup ini semua. Itu yang disebutkan di Quran surah ke 39 Az-Zumar ayat 71. Ingat ya, di awal jumpa tadi teman-teman, saya sudah meminta Anda untuk menyiapkan mushaf, ya kan, supaya ada ketersambungan. Di teman-teman Mira sudah terbiasa ya. Kalau sudah hafal tinggal nyambung. Buka Quran surah 39 Az-Zumar ayat 71. Yang 73 kan sudah kita bahas di pertemuan lalu tentang surganya kan? Yang 73 kan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati
zumara, itu kan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Jadi kita temukan kalimat pintu-pintu surga ayat 73. 71 untuk yang kafaru, neraka. Wasiqal ladzina kafaru. Kalau yang 73 itu takau, pancaran dari iman. Iman kan pancarannya takwa, ya kan? Ingat ya, iman selalu pancarannya takwa. Wujudnya apa? Amal soleh. Selalu begitu. Karena itu formulasi di Al-Qur'annya iman, takwa, amal soleh, atau kadang iman, amal soleh, takwa. Ujungnya untuk mendapatkan rahmat. Kalau yang ini wasiqal ladzina kafaru, ya kan? Sungguh orang-orang yang ingkar kepada siapa? Ila rabbihim. Ya, zumara. Ini pun sama, nanti ada golongan-golongan yang termasuk dari golongan yang ingkar, ini yang kufur. Ila jahannam zumara. Ya, maka mereka akan dibawa, ditarik kepada apa? Ini ya, ke neraka yang sifatnya membakar. Jadi ada golongan ingkar yang tempat kembalinya ila jahannam zumara. Ini kelompok-kelompok itu masuk ke jahanam yang sifatnya membakar. Nah, di Quran surah ke-39 ayat 71 ini umumnya menunjuk kepada golongan umumnya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai kepada saat-saat momen-momen mereka tiba di depan pintu neraka itu dibukakan pintu-pintunya. Nah, jadi yang di Quran surah ke-3971 itu umum disebutkan pintu-pintu neraka ini. Mengenal pintu-pintu neraka. Sifatnya yang membakar, jahanam. Golongannya kafaru. Detil dari pintu-pintu ini di surah Al-Hijr. Ya, jadi kalau di sini disebutkan ila jahannam zumara, ke jahanam itu nanti ada sekelompok golongan-golongan yang potensi hukumannya saat di akhirat adalah neraka yang membakar. Siapa golongannya? Ini saya sebutkan. Tadi telah kita uraikan. Ya kan? Nah, kemudian dimasukkan kemana? Ini pintu-pintunya, pintu-pintu neraka. Ya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Terus ditanya lagi, gimana detil pintu-pintu itu? Ini disebutkan nih di Quran surah ke-15 ayat 43 sampai 44. Ayat 44-nya disebutkan langsung laha sab'atu abwabin. Ini jadi di jahanam yang dimaksudkan ada 7 pintu. Ya, likulli babin, setiap pintu itu ya juz'un maksum. Ada level-levelnya, bagian-bagiannya sesuai dengan amal-amal salah yang pernah dikerjakan. Jelas sampai sini? Rinci kan? Begitu rinci gitu ya. Gak mungkin bisa nerangkan detil dan rinci seperti ini, kecuali yang maha mengetahuinya, yang menciptakannya. Saya selalu katakan, kaidah dasar mengatakan, setiap pencipta itu pasti tahu detil-detil ciptaannya. Nah, jadi kalau kita mendapati informasi sampai dengan detil dan seterusnya, ini bukan hanya diduga. Ya bisa dipastikan bahwa ini kebenarannya, kebenaran mutlaknya, ini yang taunya. Ya, nanti kan ada levelnya 3 untuk mengetahui itu. Ilmul yaqin, informasi yang meyakinkan, gitu kan, yang valid. Kemudian ainul yaqin, dilihat, atau hakul yakin, merasakannya sesuai dengan kadar-kadar perbuatan yang dimaksudkan. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertemuan kita saat ini adalah setelah mengetahui ini, kan kemarin belum saya urutkan seperti ini, ya. Ya, kalau kita sudah paham urutan begini, sekarang kita tinggal detilkan. Nomor 1 apa? Untuk bisa menghindarinya, ya kan? Untuk bisa menghindarinya. Perbuatan maksiat apa? Kan yang mengantarkan ke pintu neraka itu amal salah. Wujudnya adalah perbuatan menyimpang, maksiat. Ya. Ya. Nomor 1 apa? Supaya bisa kita hindari dan keluar dari ancaman 1 di antara 7 pintu neraka. Ini bahaya ini. Yuk kita turunkan 1 di subuh ini untuk kita pelajari adalah neraka Hutamah, Al-Hutamah. Ya. Hutamah. Pelan-pelan ya teman-teman sekalian. Baik. Saudara-saudariku, seperti disebutkan dalam Al-Quran, diisyaratkan dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang yang memilih untuk tidak beriman atau memanipulasi imannya dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan salah yang menyimpang dari ketentuan Allah yang saleh, yang benar, maka berpotensi terancam
dengan tempat berpulang bersifat membakar, yaitu neraka yang disebut dengan Jahannam, membakar luar biasa. Dan desain neraka yang disebut dengan Jahannam ini nanti disiapkan oleh Allah level membakarnya sesuai dengan kadar maksiatnya. Ada 7 level yang harus diwaspadai, dan ini yang menjadikan hadirnya 7 pintu neraka. Yang pertama dikenal dengan Al-Hutamah atau neraka Hutamah. Ya, ini karena ini sifatnya membakar, maka nanti ketika menyebutkan Hutamah pun sifat narnya akan muncul. Ya, nama umumnya An-Nar yang membakar, spesifiknya Jahannam. Tingkat yang pertama Hutamah. Di mana kemudian ditemukan Hutamah ini dan apa jenis amal salahnya, perbuatan maksiatnya, maka kita turunkan Hutamah, ya kan? Al-Hutamah. Buka surah, langsung ke Quran ya. Buka Quran surah ke 104 ya. Tolong nanti dicek di urutannya. Al-Humazah. Al-Humazah. Ayat yang keempat, dari ayat yang keempat sampai ke ujungnya. Ya, ayat keempat ini nanti untuk menunjuk kata hutamahnya. Silahkan dicek ya, kalau nanti ada yang kurang tepat dari nomor, atau nanti kalau suratnya insya Allah benar ya. Kalau ada yang tidak tepat terkait urutan nomor surah atau ayatnya disampaikan sehingga kita bisa koreksi sama-sama. Baik. Sudah? Yuk kita turunkan. Bismillah. Kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. 2. Yahsabu anna malahu akhladah. 3. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini dapat ayat 4 nih. La yumbadanna fil hutamah. 5. Wa ma adra kamal hutamah. Tahukah engkau apakah yang dimaksud hutamah itu? Selanjutnya, narullah. Nih, narnya muncul. Narullahil muqadah. Jelas? Pelan-pelan. Narnya muncul. Berarti kalau disebutkan hutamah, nanti siksa nerakanya berarti sifatnya yang membakar. Bukan yang membekukan. Ya, yang membakar. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah, yang sifat membakarnya nanti secara bertahap terus mutabbaqah. Kalau dibuka kitab-kitab tafsir, nanti kita buka salah satu kitab tafsir untuk mendalaminya. Nanti membakarnya tuh levelnya terus secara bertahap terus. Bayangin kalau orang dimasukin hancur, sekali bakar hangus kan. Ya, tapi ini rasa sakitnya tuh oleh Allah diberikan ya secara menyeluruh, tapi bertahap sifatnya. Menyeluruh, rasa semua, tapi pelan-pelan dinaikinnya gitu. Dari ujung kaki nanti sampai ke sini. Bagian fuad itu ada disebutnya otak hati lah. Ya, kalau di otak pikiran kan akal disebutnya. Kalau fuad itu adalah bagian yang bertugas untuk memikirkan sesuatu atau menyimpulkan dan memberikan instruksi tindakan di dalam kolbu ya, dalam nafas ya, dalam jiwa kita, itu fuad namanya. Ya, kalau diilustrasikan bagiannya yang mendekati kepada halak, yang mendekati kepada kerongkongan. Jadi kalau jiwa ada bagian terdalam, ini bukan tempat fisik ya. Kalau tempat fisik kan ada jantung, terus ini otak ya untuk berpikir. Nanti secara medis, secara fisikal bisa dilihat kalau jantungnya misalnya berhenti berdetak, nanti dilihat juga bagaimana di otaknya, karena nanti ada ketersambungan antara jantung dengan otak ya. Itu nanti antara jantung ya secara fisikal pusat peredaran darah, kemudian dengan otak yang nanti jadi pusat berpikir juga. Itu ada keterkaitan. Silahkan cek secara medis. Nanti pasti ada pembuktian di medis, karena itu nggak mungkin ada miss di dalamnya gitu ya. Itu sudah satu kesatuan.
Nah, di dalam rohani pun, sifat rohani, karena kan 3 kan, jasmani, rohani, dan aklani. Dalam rohani pun nanti, ada yang bertugas untuk didesain oleh Allah, diperintahkan untuk memberikan instruksi di bagian jiwa itu, bagian hati, namanya fuad. Ya, makanya nanti ada fungsi pendengaran, yang fisikalnya itu telinga, fungsi penglihatan, yang fisikalnya itu adalah mata, kemudian fungsi untuk menyaring, berpikir, fisikalnya itu otak, gitu kan? Ya, mengikat itu nanti ada di dalamnya, ya fisiknya disebut telinga, fungsinya disebut dengan pendengaran. Ini fisik ini disebut dengan udhun. Nanti fungsi dari udhun disebut dengan sama. Ini mata ain namanya, fungsinya disebut dengan basar. Nah, ini akal ya untuk mencerna dan sebagainya, itu fungsi dalamnya disebut dengan fuad. Itu yang disatukan di Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a ini wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti ada orang yang di dunia itu berfikirnya digunakan untuk ini konstruksi maksiat saja, beramal salah. Jadi alih-alih ilmunya yang dia gunakan untuk berfikir kepada yang soleh, yang baik-baik, jadi semua yang masuk dari sumber pengetahuan itu dikonstruksikan oleh dia untuk mengkreasikan maksiat. Ya, jadi kalau dia bahkan ahli agama pun bagaimana fatwa-fatwanya untuk mendukung perbuatan yang salah, misalnya ayat-ayat dipakai untuk perbuatan manipulatif. Itu dalam konteks misalnya sudut pandang dari kesalahan dalam menggunakan nilai-nilai atau petunjuk-petunjuk keagamaan. Ada yang ahli hukum, tapi hukumnya dia buat untuk memanipulasi perbuatan-perbuatan buruk atau menguatkan perbuatan salah. Itu dari fuadnya. Ada ahli di bidang ekonom misalnya kan, keahliannya hanya dipakai untuk melahirkan perbuatan-perbuatan salah dan seterusnya. Jadi semua desain pemikirannya itu diarahkan untuk mengkonsepsikan yang salah. Fuadnya keliru, itu dibakar nanti isinya oleh Allah. Ya seakan-akan kalau bahasa kita tuh gini, apa sih isi pikiran hatimu ini sampai yang keluarnya selalu maksiat, bakar, habiskan. Itu dari bawah terus sampai ke ujung bagian fuadnya. Yang mendekati kerongkongannya itu afidah jamaknya, jamak dari kata fuad. Allati tattali'u 'alal afidah, ya. Kemudian sifatnya juga mengancam, ya kan? Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Nanti kita bahas. Nah, jadi kita temukan dulu ini teman-teman sekalian. Satu ini, hutamah. Di Quran surah ke 104 Al-Humazah, ya. Dan kata ini pertama kali ditemukan di ayat yang keempatnya. Jadi kita sebutkan dulu sifatnya ya, sifat membakarnya. Sifat membakarnya neraka hutamah ini membakar secara sempurna, membakar, sifat membakarnya membakar secara sempurna sampai ke bagian fuad, ya, atau dalam kurung otak hati yang memberikan instruksi, ya. Ya, membakar secara sempurna, jadi bertahap dibakar terus sampai ke otak hatinya, gitu kan, sumber pemikiran dalam hati yang memberikan instruksi kepada bagian tubuh fisikalnya. Ya, ini yang disebutkan oleh Nabi ketika kita misalnya sedang dalam pilihan-pilihan yang sulit untuk menentukan, dilema di antara dua cinta untuk memilih misalnya apa yang akan terjadi. Nabi mengatakan istafti qalbak, tanyakan pada suara hatimu. Dan supaya keluar dari jiwa takwa yang benar itu yang diambil. Nah, itu yang dimaksudkan apa? Nanti ini fuad. Ya, untuk memberikan instruksi, memberikan masukan, pilihan yang nanti dieksekusi oleh bagian tubuh kita. Diikat dulu di akal, bagian fisikal diterjemahkan secara cepat ke bagian tubuh kita. Oh, ini sepersekian detik, Masya Allah. Sepersekian detik. Dan tetap nanti yang memengaruhi fuad ini adalah bagian jiwa takwa atau fujurnya. Tapi untuk menginstruksikannya masuknya lewat sini. Ini kalau kita ngaji diksi-diksi di Al-Quran ini sempurna sekali teman-teman. Dan ini bisa diriset, Nah ini ya, sempurna membakarnya, sempurna membakar sampai ke bagian fuad atau otak hatinya. Ini sifatnya. Ya. Kemudian
cara membakarnya, ini highlightnya dulu ya, highlightnya dulu, nanti detailnya kita ngaji di tafsirnya sekalian. Cara membakarnya, pertama, ini secara teknis, Allahu Akbar, detail sekali, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dibelenggu atau diikat, ya, pelakunya diikat. Nah, ada yang menafsirkan fi amad itu di tiang, ya, diikat di tiang. Ada yang menafsirkan ini sehingga tak bisa lari kemanapun. Anda kebayang kalau kemudian diikat, bisa sih diikat, nggak bisa kemana-mana, terus dalam keadaan diikat itu dibakar secara sempurna sampai ke otak hatinya dari bawah tuh, ya, dilas nih kan nggak akan bergerak ke atas sebelum sampai matang ke dalam-dalamnya. Pernah lihat kalau ada kayak bakar sate ayam misalnya kan, atau bakar sesuatu sampai yang ke dalam, ya kan, kalau ada yang di oven atau apa kan, ya, di presto itu kan sampai ke dalam kan. Nah, ini nggak akan naik apinya jika kalau kita bikin level begini misalnya, dibakar dari sini sampai dalamnya hancur, sampai ke dalam dulu terus dipastikan, baru naik terus sampai ke atas. Nah, ini seperti itu sifatnya. Ya, sifatnya seperti itu caranya, dibakar jelas sampai ke dalam terus sampai naik ke atas. Anda kebayang kebakar bagian satu aja di titik bagian kelingking ini kan terasa ke semuanya. Nah, ini dari bakar terus sampai dari bawah sampai hancur, ya, naik sampai ngebakar otak fuadnya ini, dan itu diikat. Diikat tuh kan kebayang kalau Anda misalnya sekarang kita hadirkan sebuah citra orang kena bakar kan langsung bisa tarik, ya kan? Ada kebakaran dia lari untuk menghindar, ini mau lari kemana? Dan gak bisa narik apapun karena dibelenggu. Ya, jadi sempurna sifat pembakarannya dan sempurna siksaannya. Ya, makanya hati-hati gitu ya, diikat di tiang, diancam. Ya, kemudian yang kedua, pembakarannya ini, ya, maksudnya diberikan hukumannya ini yang sempurna itu, ya, secara bertahap dan dalam, secara bertahap dan dalam kurung merata gitu, sampai rata dulu, ya. Ini sudah. Dan yang ketiga, keadaannya selalu mengintai. Jadi mengintai itu memastikan, ya, memastikan terbakar dengan sempurna dan tanpa jeda. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Naha alaihim muqsadah, diintai itu terus. Mana yang bagian belum kena lagi, terus. Jadi nggak ada yang nggak kena di bagian api itu, rata semuanya, dibakar secara merata. Jadi innaha alaihim muqsadah itu nanti ada yang mengartikan pelaku perbuatan ini kalau nggak tobat saat di dunia, nerakanya itu sudah mengintai. Ada yang mengartikan demikian. Ya, nanti ada yang menafsirkan pada saat dibakarnya itu secara sempurna, diintai bagian-bagian yang memang belum kena untuk dikenai terus sampai kena, ya, sampai sempurna sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jelas ya? Nah, ini sampai sini. Nah, tinggal pertanyaannya, perbuatannya apa yang bisa menjerumuskan ke neraka hutamah ini? Nah, jadi ada neraka yang sifatnya nanti, hati-hati, dia membakar secara sempurna bagian-bagian tubuh manusia atau nanti makhluk yang berbuat maksiat, yang tidak mau bertobat saat berada di dunia dan tidak memilih untuk memperbaiki diri berbuat taat, kan? Dan level perbuatan ini mengantarkan dia pada hukuman yang adil saat kembali ke akhirat, ya. Maka apa yang kemudian dia alami? Dia akan diikat, ya, dalam keadaan terbelenggu di satu tiang atau dalam ikatan yang tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri dan mendapatkan siksa yang sempurna dari situ. Kemudian yang kedua, dibakar secara bertahap dengan api yang memiliki sifat, ya, sempurna pembakarannya sampai ke dalam-dalamnya dan selalu mengintai bagian-bagian yang belum dikenainya sampai terbakar keseluruhannya dengan pembakaran yang sangat sempurna. Apa perbuatannya? Nah,
Sebelum menyebutkan perbuatan, Allah mengancam dulu. Nah, pada pelaku ini, kan sifat ancaman itu fitrah dalam berkehidupan untuk menghindari perbuatan yang sangat membahayakan. Awas, hati-hati. Makanya kita, kalau dalam berkehidupan dihukum positif pun di setiap negara, kan ada redaksi ancaman ini. Terancam hukuman penjara sekian. Terancam hukuman mati. Terancam hukuman hidup. Jadi sifat ancaman itu biasa untuk mengingatkan supaya menghindari perbuatan buruk. Jadi yang baik itu diberikan kabar gembira, dimotivasi untuk dikerjakan. Ya, makanya orang sekarang nanti ada yang influencer kebaikan dan sebagainya. Tapi saat bersamaan juga harus ada ancaman. Ya, ini fitrah dalam kehidupan. Ya, fitrah dalam berkehidupan harus ada ancaman menghindari perbuatan yang membahayakan. Karena kalau nggak diancam, ya ada potensi untuk dilakukan. Ini sudah normal ini. Jadi jangan ditanya kok, oh di agama sedikit-sedikit mengancam ya. Hei, bukannya di agama, di kehidupan positif kita pun itu ada ancaman. Hidup kita itu terancam. Terancam dengan apa? Dengan keburukan kalau sengaja berbuat buruk. Jadi desain kehidupan itu desain dari konteks ya, konteks undang-undang yang dibuat bahkan di dunia pun aturan ketentuannya ada yang sifatnya ancaman untuk menghindarkan dari perbuatan buruk. Satu, menjaga kehormatan diri supaya tidak terjebak dalam keburukan sehingga selamat dalam kebaikan. Yang kedua, menjaga stabilitas nasional, stabilitas dalam berkehidupan secara komunal. Ya, sebab kalau berbuat seperti ini yang lainnya akan terancam. Maka muncullah kemudian ancaman-ancaman tadi dalam konteks undang-undang, konteks aturan, konteks ketentuan. Ya, Anda kalau naik pesawat masuk ke wilayah Indonesia itu sudah diumumkan, pramugari mengatakan, ya, yang membawa narkoba awas hati-hati terancam. Ancamannya hukuman mati, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ini pun sama, Allah mengingatkan. Di dunia kamu kan tadi ingatkan ada hukum fitrah yang berlaku dalam kehidupan. Kamu terancam begini, terancam begitu. Ya di akhirat pun sama, tempat kamu pulang sifatnya abadi. Kalau kamu nggak bawa bekal yang baik-baik, kamu banyak berbuat salah, kamu terancam juga. Hati-hati. Makanya nanti ditugaskan Nabi dan Rasul untuk memberikan penjelasan. Ini loh, ini tugasnya begini. Ikan, ini basyira, perbuatan yang baiknya, nadhira, ancaman-ancamannya kalau kamu bergeser dari ini, seperti ini gambarannya. Itu saking sayangnya Allah diutus Nabi. Diutus Rasul untuk memberikan penjelasan. Ada malaikat memberikan support. Ya, karena kalau sudah sampai akhirat, keadilannya itu dibuka sekaligus. Ya, nggak ada pengacara, nggak ada yang hakim seadil-adilnya. Karena buktinya otentik, diputar semua, ada sesuai dengan gambarannya. Ya, pembelaannya nanti, ya kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan nanti amal itu yang akan menentukan, dibuka kitabnya, cerita, semua amal dan sebagainya. Ada semuanya. Ada semuanya, ya. Nah, ini apa diksi yang dimunculkan supaya kita menghindari segala yang berpotensi memasukkan ke khotomah ini? Maka ada diksi yang sifatnya ancaman yang pernah saya utarakan juga di pertemuan lalu dan tadi saya tegaskan di awal. Wail. Awas nih, awas celaka. Wail. Celaka. Ya kan? Hati-hati ya, sekali lagi. Wail, kalau ada wail, maka itu sifat ancaman, ada yang berbahaya. Jadi cara memahaminya kalau ada kata wail, berarti ada yang bahaya yang harus dihindari. Jangan dikerjakan, jangan terjebak di dalamnya. Baik ya, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah, saya tuliskan latinnya dulu, dan lumazah. Pas nih ya. Satu ini. Satu. Dua, penjelasannya. Ini sifatnya mengiringnya. Bagaimana seseorang bisa menjadi humazah dan lumazah? Ada potensi humazah, lumazah itu dari mana? Dari mana sumbernya? Turunkan dulu, nanti kita jelaskan. Ya, dan kita pakai tafsir. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yang sumber utamanya ini nih. Tamak. Ya, dalam urusan harta, dalam harta. Awas hati-hati.
Ya, jadi pekerjaan dunia yang kepikirannya tuh ngumpulin harta, 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 ngitung-ngitung, banding-bandingin, terus ditampilin ria gitu kan. Nah, terus yang paling bahaya itu dia menampilkan harta supaya orang pun terjebak dalam maksiat. Ya, sifatnya manipulatif juga. Nanti kita akan turunkan. Hati-hati nih kalau disebutkan ini pasti ada itu, pasti ada. Jadi kalau nanti kita ada sesuatu yang tampak seperti itu atau pernah berbuat, segera taubat karena ancamannya tinggi. Gak mungkin disebutkan kalau nggak terjadi, gak mungkin. Pasti ada dorongan ke situ. Karena Allah maha mengetahui. Kan ini yang menggerakkan setan. Sedangkan Allah kan maha mengetahui ciri-ciri karakteristik setan, bagaimana dia menggoda dan sebagainya. Makanya diterangkan kepada kita karena rahmat Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita, diterangkan. Kalau nggak sayang, dibiarkan. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nanti setelah saya terangkan, ada nggak orang yang hidupnya selalu orientasinya harta, ngumpulin harta, dan tega kadang-kadang dengan mengumpulkan harta itu menyakiti orang lain. Ya, korban bagi orang lain. Yang penting dia, ya istilah sekarang cuan, kan? Ya, dapat harta banyak, ini hitung lagi. Dan karena nggak berkahnya, dia nggak nyadar kalau harta yang dia kumpulkan pun tuh lebih dari kecukupan dan kebutuhan dia itu. Udah terkumpul banyak pun rasanya masih kurang aja. Padahal kalau dia makan pun, dia kumpulin udah 500 miliar, 1 triliun. Dia makan pun sekali makan kan nggak nyampe 1 triliun. Berapa sih yang dia makan gitu? Berapa sih yang dia pakai? Tapi karena nggak berkah, karena ada sifat humazah, lumazah, dan ini, ya, jadi harapannya selalu kumpulin, sampai capek sendiri ngumpulin itu. Sampai meninggal. Jadi hidup dunianya pun istidraj, capek, akhiratnya pun berbahaya. Yahsabu anna malahu akhladakan. Dan dia menduga kalau dia kaya, ya, kalau istilah sekarang pun apa istilahnya, kalau bohir gitu kan, kalau jadi crazy rich, ya, dan seterusnya gitu ya, dengan sifat yang negatif ya, bukan yang positif. Ya, kalau dia jadi yang paling luar biasa dengan hartanya itu, ya dia akan tampil dengan terhormat, kemudian sifatnya abadi kehormatan itu, punya pengaruh, punya kuasa, kan, menggerakkan ini dan itu dan sebagainya. Nah, itu nanti tuh sampai otaknya itu berpikirnya bagaimana nambah lagi, bikin ini, bikin itu, gerakan nih, gerakan itu. Kalau perlu ya ciptakan berbagai hal, yang penting untung. Ini dia nih. Ya, yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, nih dia sampai di sini. Yuk kita lihat teman-teman, siapa itu humazah dan lumazah. Sekarang berarti porsinya tafsir. Kita simpan dulu kitab hadis, Al-Quran sudah tadi kita bacakan. Sekarang kita bergeser ke tafsir ya. Ambil salah satu dulu ya, supaya kalau dibaca semua kan waktunya juga kita terbatas. Ini saya siapkan yang Ibnu Katsir dulu ya. Ibnu Katsir kan ciri khasnya, karakteristiknya tafsirul Quran bil Quran dengan atau bil hadis atau bi aqwali as-sahabah wat tabi'in wal ulama min as-sahabah wat tabi'in, atau dari kalangan ulama umumnya. Jadi biasanya ayat dengan ayat lagi, ayat dengan hadis, ayat dengan misalnya pendapat-pendapat para ulama yang memahami tentang makna-makna Quran dan hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau ulama-ulama umumnya. Nah, nanti berkembang dari sini, nanti ada riset lagi. Tafsir itu punya ciri khas, punya karakternya sendiri. Ya, misalnya kalau riset tentang sosial, nanti ada Al-Maraghi. Tentang kedalaman sesuatu, nanti misalnya ada tafsir Ruhul Ma'aninya Al-Alusi, gitu kan? Nanti gabungan-gabungan dari itu semua, nanti ada misalnya Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi. Ya, kalau gabungan antara pendalaman-pendalaman dari riwayat dengan sejarah, dengan takwil, tafsirnya At-Tabari misalnya, nanti ada ciri khas tersendiri. Nah, yang kontemporernya nanti ada Tahrir wa Tanwir, ada tafsir Sya'rawi. Walaupun Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi itu tidak menuliskan langsung, tapi murid-murid yang mendengar dari ceramah beliau itu mengkompilasikan dalam bentuk video dan menuliskan dalam bentuk kitabnya. Sekarang kita pakai yang dasar dulu ya. Halaman 808 yang sama dengan saya ini. Ya, yang sama ini kitabnya halaman 808. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah ya Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah, 8 ayat. Dan kalau disebutkan Makkiyah, kita sudah kaji kan?
Masih ingat di kajian awal kita saat terhubung dengan Mira, ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Fase Makkiyah itu kan fase pendalaman akidah, ya kan? Pendalaman akidah yang saat bersamaan juga mengoreksi karakteristik para penduduk Mekah. Ya, yang diantara mereka, awas, hati-hati. Ada golongan-golongan yang pebisnis, pengusaha, ya golongan-golongan crazy rich-nya gitu kan, yang kalau kita sebut sekarang, atau bohirnya, yang memang orientasinya udah cuan aja, orientasinya harta, pamer dan sebagainya. Kan saya sudah pernah sebutkan, masih ingat gak? Ya, ada golongan itu tujar, ya dari tajir jamaknya tujar. Ada golongan syair, syu'ara, kahin, dan sahir. Ada 4 golongan yang utama di zaman jahiliyah itu. Dan masing-masing nanti akan memberikan pengaruh gitu. Memberikan pengaruh. Dan nanti ada ayatnya di Quran spesifik. Bahkan ada yang nanti yang langsung dikhususkan dengan suratnya. Kayak para pujangga, penyair, surat Asy-Syu'ara gitu kan. Nah ini golongan yang dimaksud di sini nanti yang dikritik oleh Al-Quran. Ya, karena kebiasaan mereka sering gemar mengumpulkan harta sampai berselisih, persaingan yang tidak sehat. Setelah kumpul-kumpul itu senang pamer, dipamer-pamerin. Jadi kalau misalnya ada yang, saya kan suka pernah berikan nasihat juga kan, yang pesan untuk crazy rich itu ya. Nah itu kalau ada yang kebiasaan hanya untuk cari harta atau pamer, untuk pamer, atau bahkan yang paling parah itu sebetulnya nggak kaya-kaya banget, cuman manipulatif itu sifatnya. Ya kadang-kadang mungkin disponsorin atau kredit atau macam-macam gitu kan, tapi dia menampilkan ke orang seakan-akan memang kaya dan sebagainya, flexing lah kalau dalam istilah kekinian itu ya. Jadi dia munculkan seperti itu, sifatnya manipulatif hanya untuk menampilkan bahwa ini loh punya ini punya itu, nanti ada pesan produk, pesan sponsor, pesan macam-macam, padahal dia nggak kaya sama sekali. Nah, itu di jahiliyah tuh udah hatam kayak begitu. Makanya kalau kita ngaji sirah, orang-orang jahiliyah udah hatam ya. Dan umumnya sebenarnya mereka kaya beneran, nyari itu. Makanya di surah Al-Quraisy itu kadang mereka datang musim misalnya panas ataupun musim dingin, atau di 2 musim Shaif dan Syita, itu mereka biasa berniaga. Ya, jadi kalau ukuran pamer yang sifatnya tidak manipulatif lebih unggul jahiliyah. Kalau jahiliyah itu memang ada usahanya. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was shaif. Jadi mereka biasa merantau. Ya, merantau, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang kemana-mana, nanti balik dapat harta. Nah yang didapatkan itu ya dalam konsepsi kehidupan jahiliyah itu dipamerkan nanti. Ya ada pusat riaknya, pusat pameran, pameran kekayaan, namanya aswaq. Ya aswaq, pusat-pusat bisnisnya. Jadi nanti ada suq uqad, ya suq Dumatu Jandal, dan puncaknya nanti Jabal Qubais yang dekat Ka'bah. Jadi bagi yang levelnya kaya banget, pamernya di situ, pameran kekayaannya. Nanti dipamerkan siapa yang hasil dalam selama, dari ada level sepekan, bulan sampai setahun. Wah itu tuh jahiliyah tuh, pameran kekayaan tuh sepekan, sebulan, setahun. Ada pamerannya. Jadi nanti saat pameran itu, pameran kekayaan, nanti dilihat siapa yang paling kaya, tampilin semua nih emasnya macam-macam. Nanti diangkat jadi hartawan yang paling punya pengaruh. Sama para penyair juga nanti mereka cari inspirasi tuh, datang ke lembah-lembah, ada yang mendekat kepada jin dan sebagainya. Makanya di jahiliyah dikenal. Kita kalau ngaji fakultas adab itu terang sekali. Para pujangga itu di zaman-zaman jahiliyah itu sampai disebut punya setan penyair, pujangga setannya. Jadi dari kalangan jin, ya. Likulli syairin syaitanuhul khassa. Jadi setiap penyair pujangga itu punya setannya sendiri, kata itu ada yang sampai begitu. Ya, makanya nanti disindir di Al-Quran ketika masuk surah Asy-Syu'ara itu 227, ayat 227 itu langsung, ya. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Pernah nggak kamu dengar kisah tentang para pujangga di masa jahiliyah itu? Ya, yang nyari inspirasi sampai ke lembah-lembah hanya untuk menemukan inspirasi, tinggalkan perbuatan yang bermanfaat. Kadang ada yang mendekati jin dan sebagainya untuk cari inspirasi, punya lirik-lirik dan sebagainya untuk ditampilkan, dipamerkan juga. Pamer. Nah, nanti ada yang dikoreksi oleh Allah, ya. Ketika dikoreksi itu ditunjukkan kepada yang benarnya, illal ladzina amanu. Tapi ada pujangga yang benar. Ya, ada para penyair yang baik. Nanti itu levelnya yang seperti Hasan bin Thabit dan sebagainya. Jadi koreksinya itu ada solusinya. Bukan cuma dikritik gak mendapatkan solusi, tidak. Quran itu kan pedoman hidup. Nah nanti yang para penyair ini, mereka akan tampilkan syair-syairnya dibentuk jadi kasidah. Ya, kasidah dibentuk jadi diwan. Jadi kalau kasidah itu 7 bait.
7 bait ya, dari syair-syair ada 7 bait. Nanti kalau dikumpulkan kasidah-kasidah ini jadi apa yang disebut dengan diwan. Nah, yang paling bagus syairnya itu nanti akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat. Levelnya 7. 7 pintu neraka, 7 itu gitu kan. Itu levelnya 7 tuh. 7 dituliskan. Nanti ada pangeran pujangga namanya Emre El Qais. Ditulis pakai tinta emas, betul-betul pakai tinta emas diukir. Nanti ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang kelak di masa Islam nanti diganti dengan kain kiswah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Sampai sekarang kan kiswah itu ayat-ayat Quran semuanya. Itu asalnya adalah sifat korektif dari segi akidah, memperbaiki nanti keadaan-keadaan orang jahiliyah yang menyandarkan keyakinan mereka pada 4 bagian ini. Dan puncaknya menuhankan berhala nanti. Didengar betul pendapatnya. Nah, yang ini adalah golongan tujar. Jamak dari kata tajir. Ya, tajir. Tajir itu asalnya pedagang, pebisnis. Ya, karena itu kemudian karena mereka dagang, dulu orang jahiliyah itu pada dagang. Yang dagang itu kaya. Kaya, ya. Kemudian jamaknya disebut dengan tujar. Makanya di lisan orang sekarang, oh dia tajir, kaya gitu kan. Padahal kalimat tajir ini kekayaan yang dihasilkan dari kerja kerasnya, dari bisnisnya dan sebagainya. Nah, cuma orientasi bisnis mereka itu dipakai untuk pamer dan cenderung menyakiti kepada yang lain. Ya, kan Anda tahu teman-teman sekalian, bagaimana kemudian tuannya Bilal bin Rabah, dia kan menggunakan kekayaan untuk memperbudak Bilal, menyiksanya dan sebagainya. Itu terjadi dan yang digunakan kekayaan. Ya, nanti sifat korektifnya ditunjukkan pada sosok-sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Nah, ayat ini makkiyah. Ya, ayat-ayat yang nanti 8 ayat menjadi satu surah terkumpul kemudian untuk mengoreksi orientasi kehidupan yang salah yang pada akhirnya menuhankan harta. Itu maksudnya. Jadi acuan pertama tuh harta, itu Tuhan yang jadi tambatan dalam berkehidupannya. Ya, jadi ukuran berkehidupannya harta. Ya, kalau kita kan ukuran berkehidupannya apa? Norma-norma dalam keagamaan yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kebertuhanan kita kepada Allah. La ilaha illallah. Lalu kita ikuti apa petunjuknya. Kalau ini tidak, apa yang bisa mendatangkan harta itu yang diikutin. Makanya Tuhannya harta. Ya. Nah, maka turunlah kemudian yang pertama, wail, celaka nih. Ya, ayat pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka nih bagi setiap humazah dan lumazah. Kalau sudah ada kul, maka menjangkau semua. Awas, sepanjang tidak ada illa, berarti semua. Ya, jadi kul itu nanti sifat umum. Kalau ada illa, maka atau qarinah tertentu, atau hal yang mengeluarkan dari sifat umum, maka menjadi khusus. Tapi ini kalau menjangkau semuanya, kul li humazatil lumazah, bagi semua. Baik. Al-humaz bil qawli wal lumaz bil fi'li. Wallahu akbar. Apa itu humazah dan lumazah? Ya. Wa yu'na bihima, kan? Aw ya'ni yazdari bin nafsi wa yantaqisu bihim. Allahu akbar. Humazah dan lumazah dua-duanya bermakna celaan satu, kedua merendahkan. Segala jenis yang bersifat cela dan merendahkan, celaan yang merendahkan. Baik itu menggunakan perkataan, kata-kata, ya kan? Ataupun menggunakan perbuatan. Pelan-pelan. Kalau segala yang berkait dengan kata-kata, itu disebut dengan humazah, ini. Yang terkait dengan tindakan dan perbuatan, itu disebut dengan lumazah. Awas ya, pelan-pelan. Segala yang bersifat celaan, jadi frame-nya, bingkainya bingkai celaan.
Mencela itu kan banyak teman-teman sekalian. Ya. Sudah? Kalau celaan ini terkait dengan kata-kata, ya, itu humaz namanya. Humazun. Sifat segala hal yang mengaitkan celaan dari yang keluar dari unsur perkataan disebut dengan humazah. Ini saya tuliskan ke sini. Sudah. Dan sifat celaan ini juga sifatnya merendahkan. Jadi ini bisa digambarkan dalam citra, ya. Dia berusaha mengangkat dirinya, ada personifikasi terhadap dirinya untuk mengangkat seakan-akan tampil lebih dibandingkan dengan yang lain, ya. Merasa hebat, merasa tampil unggul, dan dalam saat yang bersamaan menghadirkan suasana untuk merendahkan di luar apa yang telah dia capai. Jadi kalau yang nggak sampai pada capaian dia itu kecil, rendah, dan sebagainya. Nah, tampaknya itu bisa dua. Bisa lewat kata-kata, ya, bisa dengan kalimat-kalimat, dengan status yang sifatnya merendahkan orang lain, atau mencela kreativitas orang lain, ya karena dia bandingkan dengan capaian dia yang sudah tinggi, atau dia sih nggak berkata, cuman perilakunya menunjukkan itu. Ya, perilakunya menunjukkan itu dengan perbuatan. Ya. Dengan perbuatan. Jadi ada celaan yang sifatnya merendahkan, ya baik dengan kata-kata itu humazah atau dengan perbuatan lumazah. Baik ya. Apa sumber yang menjadikan ini tersupport, ini muncul? Ya, kok bisa ada perilaku begini? Dari mana ini sumbernya? Nah, sumber utamanya, kata Allah, terangkan. Lanjutkan pada ayat selanjutnya. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Ternyata sumbernya adalah sifat tamak terhadap harta. Ini dia nih. Orientasi materi. Jama'a mala. Alladzi jama'a mala. Sumber utamanya adalah ini. Karena sifat tamak terhadap harta benda. Jadi dirinya terkuasai oleh provokasi setan untuk menambatkan, ya, dan menautkan orientasi hidupnya hanya kebergantungan terhadap harta benda. Pokoknya ada harta, sukses, bahagia. Nggak ada harta, nggak ada kebahagiaan. Nggak ada kesuksesan. Image-nya dibentuk lewat harta. Kekuatan bisa dapat lewat harta. Mengatur sesuatu lewat harta. Karena itu gimana caranya dapat harta itu? Jadi orientasinya ngejar harta aja. Harta, harta, harta. Sehingga seluruh cara berpikirnya itu konsepsinya, ya, struktur pemikirannya adalah bagaimana cara mendapatkan ini harta benda. Awas, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi pekerjaannya ya begitu, merumuskan kerjanya seperti apa supaya ini terkumpul sekian, ini terkumpul. Konsepsinya harta aja. Ya, capaian tahun ini harus sekian, tahun depan harus sekian, tahun depan harus sekian. Kalau memang arahnya untuk yang positif, ada. Nanti itu sifat korektifnya, solusi bagi yang ini. Nggak dilarang berpikir untuk mendapatkan harta, itu nggak dilarang. Nanti ada konsepnya. Ya, kita kan sedang menerangkan yang bermasalahnya dulu. Nanti solusinya apa? Itu indahnya Quran tuh begitu. Jadi kalau ada yang membahayakan, diluruskan, dikritik perilakunya, nanti dikasih solusi. Begini yang benarnya itu. Ya, tanpa harus menghilangkan kekayaanmu, tanpa meruntuhkan statusmu sebagai hartawan, tapi dipandang mulia oleh Allah. Nah, jelas ya? Nah, ini yang bermasalah apa? Tujuan ini, orientasinya hanya untuk menaikkan status yang tinggi secara sosial, lalu melahirkan sikap ini. Humazah dan lumazah. Ya. Bahkan uniknya nanti di zaman jahiliyah aja ada tingkatan yang dicela. Nanti yang muncul sekarang, kalau saya lihat tuh lebih buruk daripada jahiliyah. Kalau jahiliyah itu mereka masih kerja, betul-betul kerja untuk dapat ini. Nanti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu? Ya datang ke aswak, pusat-pusat pameran harta benda. Suq Uqadum atau Jandal dan sebagainya. Nanti naik, nanti pusatnya di Jabal Qubais, tingkat tertingginya. Jabal Qubais itu yang sekarang jadi istana itu. Ya, yang kalau ada Zam-Zam, Safwa, nyebrang dikit, kan? Ada istana tuh untuk nampung tamu kalau umrah atau haji, ya. Persis berhadapan nanti ke arah Ka'bah ke depannya itu.
Ya, jadi kalau di atas bukitnya ke bawahnya lembah ada Ka'bah. Jadi langsung di situ pamerannya, pameran tertingginya. Ini teman-teman sekalian, orientasinya apa? Supaya dia bisa naik ke atas. Setelah ke atas tuh naik hanya untuk pamer aja, pamer. Ya. Untuk ria. Nah, lalu menampilkan sifat tinggi yang tanpa sadar, atau kadang-kadang ada yang memang sadar juga, sengaja juga. Hanya untuk menampilkan kemewahan, terus menampilkan ini saya loh. Nah, perasaan tinggi ini yang menjadikan bermasalah. Puncaknya, bahkan nanti ada sifat-sifat yang merendahkan kepada yang lain yang berbahaya. Ada yang celaan. Celaan itu kan bisa dengan kata-kata, bisa dengan tulisan. Hari gini masih kere, lihat dong nih yang keren. Ada N-nya, ya kan? Ada kere dan keren. Ini, ya. Ada terus munculkan, hari gini masih begini, lihat dong begini dan sebagainya. Ini tampil. Ada yang nggak ada pakai kata-kata, cuman pakai perbuatan. Untuk sombong, ya, tampil perbuatan, tampilkan kemewahan, rumah-rumah, mobil-mobil, macam-macam, harta benda, pakai perhiasan-perhiasan, hanya untuk tampil aja. Nih saya nih, saya nih, gitu kan. Kalau jahiliyah dulu, saya kerja nih, sampai begini dan sebagainya. Terus tampilkan untuk merendahkan orang, gitu kan? Hadir. Kalau dulu kan beli budak sebanyak-banyaknya, disuruh kerjakan ini untuk tampilkan pada orang, nih saya nih punya budak begini-begini. Suruh ini kerjain, suruh ini kerjain. Sampai yang paling buruk pun dilakukan untuk mendapatkan itu. Ya, mendapatkan kepuasan dalam kehormatannya. Ini dulu pernah terjadi. Nah, kalau nggak disebutkan siapa tokoh yang melakukannya, jadi kan kapan kejadian spesifik detail yang nggak disebutkan secara langsung, ini artinya perbuatan dimaksud potensial terjadi lagi. Ya, di setiap generasi dengan tokoh yang berbeda di waktu yang tidak sama. Nah, jadi kalau misalnya terjadi lagi orang-orang yang orientasi kehidupannya hanya untuk mengumpulkan harta benda dan hanya untuk pamer, dan dalam pamer itu dia hanya akan menunjukkan ketinggian dirinya, lantas merendahkan orang lain, atau bahkan kemudian dia mengoleksi sesuatu untuk dipamerkan, atau bahkan menguasai pribadi orang-orang tertentu untuk ditunjukkan kepada orang. Nih punya saya nih, pelayan saya sekian, kerjain ini, suruh itu. Nih sekretaris saya nih, banyak nih, tampilkan. Suruh apapun mau dikerjakan, sampai maksiat pun mau dilakukan. Itu udah keduluan sama orang jahiliyah, sudah ada. Dan ancamannya apa? Hutamah. Ya. Dan orang jahiliyah dulu waktu dikoreksi, itu benar-benar kerja mereka. Ya, kerjanya untuk apa? Untuk dunia aja. Ya, untuk penampilan, kemewahan, tampil, pamer ini itu benar-benar kerja mereka. Lalu naikkan status sosial, tunjukkan kehebatan mereka, rendahkan orang lain. Nah, hati-hati, ada level yang di atas jahiliyah. Apa itu? Yang sifatnya manipulatif. Sebenarnya nggak kaya, cuma untuk memanipulasi diri aja supaya tampil kaya. Ya, ini di dunia marketing dikenal dengan flexing gitu, namanya itu. Makanya ngaji itu di fikih itu lengkap sekali. Mau istilah apapun deh yang sekarang diistilahkan akan ketahuan. Hanya manipulasi aja. Ya seperti tampil mewah, padahal mobilnya sponsor. Kadang-kadang kredit juga, gitu kan. Tampilannya biasa-biasa aja, hanya untuk tampil ya semacam tinggi, ya punya status. Ya supaya nanti dapat kontrak dari ini, dari itu, supaya dapat perhatian, ada dapat followers kalau dunia kekinian, dapat subscribers dan sebagainya. Padahal nggak punya apa-apa, untuk tampil aja sebetulnya. Dan dalam tampilnya yang paling parah adalah mengecilkan orang lain, merendahkan orang. Ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Ya. Dahsyat ini, hati-hati ya teman-teman sekalian. Atau memang ya hasil yang dia kerjakan memang ya seperti jahiliyah juga. Harta-hartanya ada yang dari hasil menipu, ya kan? Memanipulasi, ada yang merampok, yang penting kumpul harta aja. Hati-hati. Di jahiliyah udah hatam semua. Yang nipu ada, yang merampok ada. Ya, yang mengeksekusi orang lain atau dia berbuat mistis tapi curang ada. Ada jahiliyah itu kan banyak. Makanya nanti ada ayat-ayat yang melarang untuk berbuat curang. Wailul lil mutaffifin, jangan curang. Bisnis jangan curang, jangan nipu orang dan sebagainya. Ada jahiliyah itu, ini saya bicara jahiliyah ya. Di jahiliyah itu ada yang orientasinya ketika berbisnis, yang penting untung. Kalau bahasa sekarang yang penting cuan, even orang lain ada yang korban, gak ada masalah, tekan habis. Ya. Nah, makanya ketika ke Madinah itu kan ada pasar-pasar Yahudi yang memonopoli, itu diperbaiki oleh ayat-ayat langsung.
dibangun kestabilan ekonomi dan sebagainya. Ya, fase Mekah itu banyak yang begitu. Fase Madinah juga ada di awal-awal masa ketika Yathrib. Ya, dan itu korbannya bahkan sampai ada yang kejiwa dan sebagainya. Dan sekali lagi kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, ya, kapan kemudian presisi waktunya terjadi, ini menunjukkan bahwa perbuatan dimaksud berpotensi terjadi lagi. Sepanjang setannya masih ada. Kan setan juga sama, ada berketurunan terus kan. Dan sifat godaannya Allah kan maha tahu, disampaikan. Sampai kapanpun generasi ada, akan ada yang begini. Sekarang kalau kita balik tanya, ada nggak di kondisi kekinian secara umumnya gitu kan, orang berbisnis yang penting cuan, yang penting hasil, nggak peduli orang jadi korban, ada yang meninggal, ada yang ini, yang penting dia berhasil dengan bisnisnya, tampil mewah, tampil bangga, tampil dapat ini, ada nggak? Didapatkan. Dalam skala global kita lihat, ya, secara global kita bisa saksikan di dunia ini, kita bisa lihat satu-satu bagaimana orang untuk mendapatkan ini mengorbankan orang lain bisa terjadi. Ada nggak yang memanipulasi diri? Ya, menampilkan image akan tinggi dan sebagainya. Tapi tujuannya apa? Hanya untuk menampilkan manipulatif, untuk pamer sesuatu, ya kan? Dan pada akhirnya apa? Membawa orang kadang-kadang pada kemaksiatan dengan cara yang salah. Supaya ikut program ini. Padahal di dalamnya ada maksiat, ada kerugian, ada macam-macam. Dan dia untung di atas kerugian orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Terjadi. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan, mengisyaratkan, berarti benar. Nah, ini hindari. Kalau nggak dihindari, nggak tobat, nggak diperbaiki, manusia itu memang kalau salah namanya manusia. Tapi semanusia-manusianya itu salah pun dia bertobat. Itu bedanya dengan setan. Ya, manusia bedanya dengan iblis itu, dengan setan itu. Kalau setan, dia nggak kenal benar, selalu salah dan nggak mau tobat. Kalau manusia itu berpotensi salah, dan ketika salah pun dia bertobat. Karena itu kalau ada perbuatan yang demikian, ayat Quran datang untuk meluruskan. Dan dulu, ya ketika ada menerima pelurusan ini, koreksi ini, mereka menyambut itu semua, berpikir benar juga ya. Untuk apa mencari harta demi seperti itu? Yang ada cuma tekanan aja. Ya capek, berangkat gelap, pulang gelap, mikirin ini, mikirin itu, hanya untuk mendapatkan status sesuatu yang juga sebetulnya menyengsarakan. Untuk diri pribadi juga capek, untuk orang lain itu menyengsarakan. Maka Quran datang memberikan gambaran pencerahan yang sangat indah. Dan dahsyatnya, Quran itu memberikan jalan yang benar. Ya, bukan menghambat kesuksesan atau melarang untuk kaya, tidak. Bahkan disupport ke kaya banget atau kebangetan kayanya. Kan kaya banget, kebangetan kayanya. Malah levelnya dinaikin. Ini kaya ini biasa. Kalau bisa lebih kaya lagi. Lalu diberikan kemudian ya ketentuan-ketentuannya, aturan-aturan. Aturannya indah sekali. Dari mulai keterangan tentang rizki. Rizki itu begini. Turun ayat-ayat tentang rizki. Ya, turun semuanya. Ini konsepsinya begini. Allah udah tetapkan sesuai dengan maslahat hidup kamu. Itu nggak akan berubah nilainya. Kan? Kamu mau kerja dengan yang haram pun tetap tidak akan merubah rizki. Kuotanya tetap segitu, kuantitasnya sudah terukur. Ya, walladzi qaddara fahada, ditetapkan sudah, lalu diberi petunjuk bagaimana menggunakan harta itu dengan baik. Kamu kerja yang haram pun gak akan bisa meningkatkan jumlah rezeki, yang ada mengurangi keberkahan, kan? Maka kalau kamu ingin mencari dengan cara yang benar, begini caranya. Ya, kalau kamu ingin orientasi hidupnya untuk harta, gitu kan? Ya, jadi silahkan sukses, dapatkan harta. Nanti untuk memanage harta ini supaya baik, dunianya enak, tenang, bertambah berlipat lagi, akhiratnya pun punya nilai pahala. Jadi bukan menurunkan status, justru menaikkan status dari kaya ke kaya banget, dari kaya banget ke kebangetan kayanya. Ya, lalu diajarkan bagaimana memanage harta itu. Baik untuk keluarga, ada infak untuk keluarga misalnya, kan? Turun Quran surah ke 4 ayat 34. Lalu setelah itu level keluarga dibagi lagi dari ke orang tua jalur atas, ke kerabat dan sebagainya, sampai ke anak yatim dan seterusnya. Quran surah 2 ayat 215. Nanti muncul yang pokok zakat, kan? Untuk perhatian kepada sesama. Begini caranya kalau pengen berbagi, bukan pamer.
Caranya langsung aja datengin, tunjukin, support, kasih modal dan sebagainya. Nanti ada turunan dari bawah zakat lagi, ada infak, ada sedekah. Makanya setelah itu terjadi, ada yang memilih passion harta seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kaya banget mereka, kebangetan kayanya. Tapi apakah hidupnya kemudian sengsara? Tidak. Luar biasa kaya dan terus nambah kekayaannya, nambah. Tapi mereka menikmati. Sampai saking nikmatnya masih sempat tahajud malam hari sampai khatam Al-Quran. Itu keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya. Ya, sampai masih sempat tahajud, bayangin tuh. Ya kayaknya benar-benar kaya, asetnya sampai sekarang masih ada dan masih produktif. Jadi aktifannya sampai akhirat, nyimpennya itu sampai akhirat gitu. Jadi kalau Anda pengen pilih passionnya untuk harta, silahkan pelajari. Makanya keluarkan ayatnya, bikin kurikulum. Ntar kalau ini udah selesai ya, pasca Ramadan selesai, tuntas, kita kan udah kelas nanti. Ya kita udah siapkan perangkatnya semua. Teman-teman yang pengen ikut silahkan, 34 provinsi. Ya nanti saya insya Allah share. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, keuntungannya bisa berlipat dan tersinergikan. Modalnya nggak banyak. Ya, coba kalau saya tanya, Abdurrahman bin Auf tuh modalnya apa sih saat ke Madinah? Saat kreasi? Cuman pakaian. Ya, tapi beliau mampu mengkreasikan potensi-potensi yang bisa mendukung kepada bisnis yang akan beliau kembangkan itu sampai dalam waktu yang sangat singkat itu bisa mengkreasikan berbagai macam bisnis ya yang pada akhirnya menjadikan beliau termasuk yang paling kaya pada saat itu. Cuman berkah. Masih sempat tahajud kan dan luar biasanya semadinah tersantuni. Coba baca sirah deh. Ya, yang punya utang dibebasin utangnya oleh beliau. Yang belum punya modal dimodali. Yang nggak bisa kerja disantuni, diopeni. Jadi semua penduduk Madinah itu dikasih oleh beliau. Ya sampai keluarga Nabi itu kan viral. Sampai Sayyidah Aisyah tuh banyak berdoa pada Allah untuk Abdurrahman bin Auf. Ya, apa di antara perbuatannya itu ahli bait Nabi itu disantuni oleh beliau. Ya, saking kayanya. Jadi sampai akhirnya tuh enak aja ngelola kekayaan. Kan hidup tuh begitu kan. Ya coba pilih. Ya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya saya sudah tahu jawabannya. Saya sudah tahu jawabannya itu. Pasti kaya dan tenang ya. Kan nanti kita bikin kurikulum tuh. Ini ayat Qurannya begini, hadisnya begini. Dan itu disinergikan. Nanti ada konsepsinya ada. Ya nanti pasca Ramadan lah. Ya saya sudah siapkan satu naungannya. Kan nanti kelas yang masuk pengen kelas ini tinggal dieksekusi. Ini caranya, sinerginya dan sebagainya. Dan itu presisi untuk kapitalnya sangat rendah sekali. Ya, bahkan setiap orang bisa berusaha. Ya, dan saling mengisi itu. Nanti digerakkan kan potensinya kan bisa disinergikan tuh. Ya, kalau yang udah ada modal tinggal ada yang kelebihan tinggal disubsidikan, tinggal diatur aja. Ya, ada zakat, ada infak yang bisa dikreasikan. Itu insya Allah bisa dilakukan. Ini ya, alladzi jama'a mala wa 'addada, kan? Yang memang pekerjaannya itu selalu mengumpulkan harta, orientasinya hanya menghitung-hitung, dikomparasikan, perlombaannya di harta, dan bisa berpotensi juga menyakiti, menyengsarakan kehidupan orang lain hanya untuk meningkatkan status saja, ya kan? Ya, kadang-kadang bahkan yang paling jahat itu ya program-program untuk kebaikan pun yang sifatnya sosial itu, ya itu digunakan untuk tujuan ini juga. Ya, itu yang paling bahaya. Karena kalau sudah sampai ke level itu betul-betul itu harus kontemplasi, merenungkan betul, ya bertaubat betul. Ya hati-hati, kalau sosial itu kan satu padu, tapi kalau dipotong jadi berbahaya. Nggak apa-apa, ambil aja bagian sosial juga. Kita yang sok, dia yang sial. Itu yang bahaya tuh, yang begitu tuh. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menduga dengan harta itu bisa mengekalkan kehormatan dirinya atau bahkan mengabadikan dia atau menaikkan dia pada level yang tertinggi, ya kan? Kalla layumbadanna fil hutamah, hati-hati, orang-orang seperti itu diancam dengan hutamah ketika berpulang kepada Allah sepanjang dia tidak bertobat. Ya kan? Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau ya apa yang dimaksud dengan hutamah itu? Hati-hati teman-teman sekalian ya. Sebelum saya teruskan, saya ingin merinci dulu beberapa turunan dari pendapat-pendapat para mufassir, khususnya yang tersambung pada kalangan-kalangan sahabat, ya, sahabat-sahabat Nabi yang langsung belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga nanti yang belajar dari sahabat, ya, seperti yang belajar dari Nabi yang pakar tafsir kan ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang belajar dari Ibnu Abbas Imam Mujahid, yaitu gimana pendapatnya gitu, ya, ketika mereka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sebentar ya, kita baca dulu.
Tadi saya sampaikan kecenderungan mereka ketika mendapatkan harta itu mengumpulkan, memandang dirinya tinggi dan memandang yang lain rendah. Wa qad taqaddama bayanu dzalika fi qoulih ta'ala hammazim masya'im binamim. Al-Qalam ayat 11. Ya. Jadi mereka berpotensi mengumpulkan harta, kemudian banyak juga menghadirkan sifat-sifat merendahkan orang, sampai ada yang juga mengadu domba. Ya, namimah itu kan mengadu. Jadi ya itu berusahalah membuat keributan, ya membuat kekacauan supaya mereka bisa untung aja. Modusnya bisa macam-macam. Ya, bikin satu keadaan yang gimana caranya dengan keadaan itu ada peluang bisnisnya. Gampangnya begitulah. Ya, pokoknya dibikinlah, ada mungkin dari macam-macam jenisnya. Ya, bisa dibikin misalnya bentuknya ya macam-macam produk, bisa ada penyakit, bisa ada ini, bisa ada itu. Yang penting gimana caranya ada untungnya. Ya, lahir dapat sesuatu dari situ. Walaupun ada kekacauan mereka nggak peduli. Ya, dan dalam kondisi begini, jadi kalau Anda belajar ilmu di ekonomi politik ya. Jadi nanti ada politik, ada ekonomi politik. Itu nanti ada gambaran tentang kurva ya. Ada kurva tuh begini. Ada kurva terbalik istilahnya. Kurva terbalik itu kalau beradanya seperti ini nih, nggak normalnya. Nah, jadi yang tengah-tengah itu di bawah landai, tapi yang kanan kirinya ekstrim ke atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi politik dan ekonominya nggak stabil. Nah, biasanya kalau ada seperti ini ekstrim dua-duanya nih, kanan ekstrim, kiri ekstrim. Nah, jadi dan ada yang menjaga supaya ekstrim. Nah, ini ya orang-orang yang seperti ini. Hammazin masya'im binamim, itu yang Quran surah Al-Qalam ayat 11 itu. Jadi bagaimana mengondisikan supaya ribut aja, yang kanan ribut, yang kiri ribut. Dibuat kreasi supaya berbenturan dua-duanya. Dan nggak boleh ada yang di tengah. Jadi kalau ada yang ingin menyatukan di tengah-tengah, harus dikanalisasi istilahnya. Dia geser dia nih, kemana potensinya? Ke kanan atau ke kiri? Dibenturkan terus. Sehingga dengan pembenturan ini, ada aktor intelektual yang mendapatkan keuntungan. Nah ini nih, ancamannya khotomah. Ini kalau disebutkan begini, pasti kejadian. Pasti itu kejadian, ada itu, ada. Tinggal nanti mengatasinya bagaimana, itu ada caranya. Ya, jadi kalau di level keluarga ada melihat potensi gitu, bagaimana menyeimbangkan, stabilnya bagaimana. Sampai ke level besar lagi. Level negara misalnya kan, level berbangsa, bertanah air. Ngelihat suasana global nih, politik global begini. Ya, akan ada di geopolitik, geoekonomi, geostrategis, itu kan kajiannya begitu tuh. Ya, maaf ya, agak sedikit lebih luas tuh. Ya, jadi kalau kita ngajinya komplit itu, insya Allah sih selesai, kelihatan. Karena kan manusia begitu-gitu aja, kan setannya gitu-gitu aja. Itu kan, malaikatnya juga supportnya begitu. Karakter manusia kan hatam, ada semua. Manusia itu kecenderungannya begini, kalau salah dijadikan soleh begini, ada semuanya. Ya, jadi nggak akan meleset, insya Allah nggak akan meleset. Ya, karena kan yang menciptakan Allah semua. Ya, sudah tahu itu. Ya, jadi kalau potensi buruk tuh begini, yang baik begini, solusinya begini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mengerti itu, nanti kita akan pahami. Oh, kalau ada kejadian di dunia begini nih, kemungkinan seperti ini, ngatasinnya begini, stabilitasnya begini, itu ada semuanya. Ada. Jadi hati-hati, hati-hati. Jadi ada orang-orang, ya humazah itu orangnya disebut hammaz. Buka surah Al-Qalam ayat 11. Surah Al-Qalam. Nun, ya kan? Nah, wal qalami wa ma yasturun. Ada ayat 11-nya langsung. Hammazim masya'im binamim. Awas ya, ini kajiannya harus utuh ya, jangan dipotong-potong ya. Jangan dikaitkan pada kondisi-kondisi tertentu misalnya, tidak. Ini kita kajiannya langsung membahas ini isyaratnya. Kalau memang dirasakan ada situasi kekinian atau mungkin pernah dirasakan, ya kita segera kembali kepada Allah. Mungkin inilah hikmahnya Allah arahkan kita mengaji. Dan ini kan kita nggak merencanakan untuk ini itu, tidak. Kita berurut saja sesuai kurikulum. Ya, sampailah di bab ini. Hammazin, kan hammazin itu ya orang yang suka hammaz. Itu sifatnya disebut humazah namanya. Ya, sifatnya apa? Humazah. Hati-hati. Ya, karakteristik yang memang kecenderungan meningkatkan harta benda untuk mengatur. Jadi turunannya nanti bisa menguasai kedudukan, bisa menguasai ini, menggerakkan orang, atau ngumpulin untuk nyakitin dan sebagainya. Yang penting untung. Ya. Masya'im binamim itu yang menebarkan kekacauan, ya kan? Yang mengadu-ngadukan dan sebagainya. Tadi yang kurva terbalik itu. Gak boleh ada di tengah, yang penting gini. Jadi menari dalam penderitaan orang lain, ya kan? Dan seterusnya. Balik ke tafsir.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, humazatil lumazah ta'an ma'yab. Allahu akbar. Yang dimaksud dengan humazah dan lumazah itu ta'an, ya, dan ma'yab. Orang yang mengangkat dirinya dengan status tinggi, kemudian berpotensi dengan ketinggian itu melukai orang lain. Dengan celaan, dengan tuduhan, dan menghasilkan ma'yab, ya, aib-aib, kumpulan dari aib-aib. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Aib itu kan sesuatu yang merendahkan gitu. Ya. Tapi ma'yab ini bisa berarti juga sifatnya juga kreasi ancaman dengan membuka aib juga bisa. Ya, jadi ada orang yang pokoknya tujuan saya pengen tercapai, harus disupport oleh orang-orang tertentu. Kalau enggak, buka aibnya. Ya, kalau enggak, ungkap kesalahannya. Kalau enggak, cari-cari salahnya apa dan sebagainya. Ini termasuk hamaz ini. Ini bahaya nih. Ya Allah, kalau ada begini nih, ini pasti nih potensinya terjadi nih. Hati-hati nih, hati-hati ya. Nah, teman-teman hati-hati nih ya, yang di dunia-dunia yang masuk ke sini nih, di bisnis, hati-hati. Gimana produk saya untung? Cari nih lawan bisnis, kekurangannya apa? Ya, kalau bisa produknya itu jelek-jelekin aja supaya yang untung. Awas tuh, itu ada kejadian ini. Itu ma'yab itu. Ya, hati-hati. Yang penting kita untung. Cari nih, kalau perlu manipulasi sedikit produknya supaya muncul keburukan. Nanti setelah itu si kata wis yang kita yang naikin. Atau copy paste mereknya dia, atau sengaja kasih fasilitas. Ntar kalau udah dia naik, ya, uang sewanya naikin, nggak mampu dia keluarin, terus produk dia langsung copy paste oleh kita dan seterusnya. Ya, ini bahaya, ini ma'yab. Ada nggak yang begitu? Ya, kalau disebutkan begini syaratnya terjadi itu. Ya, atau di dunia untuk pencarian kedudukan itu kan puncak tertingginya pengen punya kebijakan untuk mengumpulkan harta benda, gitu kan? Ya, awas masuk dunia politik, gimana nih lawan politik supaya dicari kesalahannya. Ya, kalau ada yang kira-kira tengah-tengah bagus, jangan sampai terjadi gini. Itu bisa terjadi. Di ekonomi terjadi, di politik terjadi. Pada akhirnya kan politik kan tingkat tertinggi kekuasaan. Ya, kalau tidak diikat dengan pedoman yang baik, ini seperti di pedoman-pedoman Al-Quran, nanti kekuasaan itu digunakan pada yang tidak tepat. Dan akhirnya apa? Pengarahannya kepada harta benda. Ya, ekonomi juga harta benda. Arahnya ke situ. Ya, arahnya ke situ. Ini yang tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Rabi' bin Anas al-humazah yahmazuhu fi wajhin walil lumazah min khalfih. Allahu akbar. Dia bisa jadi ya baik secara langsung, kata Rabi' bin Anas itu al-humazah sifatnya hal-hal yang dilakukan tindakan-tindakan kotor tadi demi mencapai tujuan-tujuan tertentu terkait dengan harta benda dan sebagainya, maka dia ada yang menyampaikan secara langsung wajhan bi wajhin. Jadi langsung dicela di hadapan, kan, dan sebagainya. Ya, ada lagi yang kreasinya mengancam di hadapan, datengin orangnya, kalau kamu nggak bantu saya, kamu nanti akan begini ya. Ada sifatnya begitu. Ya, di dunia-dunia untuk mendapatkan pusat kekuasaan atau harta benda. Ya, atau pebisnis tertinggi datang kepada yang rendah, nawarin diakuisisi, kalau nggak mau diakuisisi nanti saya jadikan begini ya. Awas nih, developer perumahan, hati-hati, dibeli murah tuh, kalau nggak mau dibeli nanti dibentengin nih. Ada. Ini gambarannya, terjadi nggak? Terjadi. Makanya sahabat tuh kalau nafsirin dahsyat itu. Ya, bisa melampaui zamannya. Ya, atau apa? Khalfah. Dari belakangnya, lumazah itu khalfah, humazah di depannya. Di belakang dikreasikan rencana-rencana yang kotor. Ya, gimana caranya dibikin proyeksi sampai puluhan tahun, biarin aja mereka tinggal di situ tuh. Ya, 20 tahun, yang penting itu hak untuk penggunaannya, mereka hak guna aja, hak miliknya punya kita tuh. Nanti bisa kita usir mereka semua, bisa kita gunakan, kalau perlu gunakan tindakan kekerasan, yang penting mereka keluar. Nah, itu yang seperti itu. Nah, itu jadi ada rencana di belakang, ada eksekusi di depan. Nah, ini Allahu Akbar. Waqala Qatadah, dan berkata, menyampaikan Imam Qatadah, yahmazuhu wa yalmazuhu bilisanihi wa aini wa yakulu luhuman nasi wa yat'anu alaihim. Allahu Akbar. Ya, ini bahaya nih. Ya, kadang ada keluar kekotoran itu dengan lisan mereka, dengan wajah mereka, tampakkan ya, karena merendahkan orang, berniat-niat buruk. Wa yakulu luhuman nas. Ya, kadang-kadang mereka memakan daging-daging manusia, yang dimaksudkan sini ghibah, menjelekkan orang, ya, mengungkapkan, merencanakan keburukan, wa yat'anu alaihim, dan menyakiti mereka. Tujuannya apa? Untuk harta. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah.
Wa qala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan humaza, Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari kalangan tabi'in. Al-humaza bil yadi wal ain wal lumaza bil lisan. Ya, al-humaza itu celaan yang muncul dengan tangan dan mata. Jadi perbuatan dan wajah, tampilan gitu kan, tampilan seseorang. Sedangkan al-lumaza itu bil lisan, dengan kata-kata. Ya, bisa bentuknya bisa banyak, karakternya kan menyesuaikan sesuai dengan keadaannya. Kalau yang dianggap kecil hina langsung keluar dengan kata-kata, itu kan, dengan lisan atau dengan perbuatan langsung disakiti. Kalau yang dia merasa selevel, ya sama-sama satu level, sama-sama kaya, tapi dia merasa lebih kaya, lebih punya kekuatan, ya mungkin caranya berbeda. Datengin, diancam, di ini, dengan langsung, dengan warna wajah yang serius, gitu kan. Atau tentu dengan kata-kata dan sebagainya. Itu orientasinya apa? Alladzi jama'a mala wa 'addada, untuk harta. Itu bahaya ya, bahaya. Wa hakadha qala Ibnu Zaid wa qala Malik an Zaid bin Aslam humaza al-human nas, ya. Jadi bisa dengan gibah, makan daging orang lain kan gibah itu, ya, gibah. Gibah itu kan kalau sekarang bahasa kerennya hoax. Ya, jadi ada yang memproyeksikan dengan hoax. Jadi dia gunakan perangkat untuk bisa membunuh karakter orang lain. Ya, jadi yang saingan-saingan dia siapa nih? Bikin bunuh karakternya. Ya, karakter assassination gitu kan, bikin hoax tentang dia, bikin ini, bikin itu, di program. Itu kejadian nih. Ya, bahkan ya kita juga kadang-kadang para ustadz alhamdulillah kebagian tuh untuk menjadi bagian dari tafsir ayat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada pahalanya tuh. Ya, dan ini diterangkan, dikoreksi supaya diperbaiki, jangan terjadi lagi. Awas ya, hati-hati nih. Ya, yang apa yang disebut sekarang para buzzer, baik dari sudut kanan, sudut kiri, yang bikin hoax dan sebagainya, segera tobat tuh. Tobat khotomah, ngeri. Ya, awas aktor intelektualnya sampai apanya tuh luar biasa. Kalau nggak percaya itu pilihan, tapi minimal kami punya harapan dan antisipasi. Kalau meninggal gimana? Ya, meninggal gimana? Ya udah, di dunianya juga sengsara, capek, pekerjaan cuma nyakitin orang. Itu kan padahal ada peluang untuk berbuat baik. Tapi kenapa yang dipilih yang buruk? Dan ya, udah hidupnya itu nggak tenang, kan itu hidup begitu tuh nggak tenang gitu. Bikin ini tidur nggak nyaman, tuh nggak nyaman, nggak tenang hidupnya itu. Dan kalaupun merasakan kenikmatan, nggak terasakan berkahnya. Nggak nyaman menikmati itu pun cuma makan. Makannya pun akan kelihatan. Ya silahkan lihat di mana berkehidupannya. Minumnya pun di tempatnya akan kelihatan beda. Tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Makannya pun makanan-makanan yang haram. Kadang-kadang yang nggak jelas. Terus kalau jadi daging pun daging-daging yang buruk. Akhirnya apa? Energinya untuk keburukan lagi. Itu yang bahaya. Jadi makannya nggak jelas, minum nggak jelas, kegiatan nggak jelas, dunianya nggak jelas. Ya, dan pulangnya pun ini terancam. Apa enak hidup begitu? Ya, kan nggak nyaman gitu. Ya. Kemudian alladzi jama'a mala wa 'addada ay jama'ahu ba'dahu 'ala ba'd wa ahsa 'adadahu ka qoulihi ta'ala wa jama'a fa aw'a di Al-Ma'arij ayat 18, ya. Qala Siddi wa Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Jadi orang-orang ini alladzi jama'a mala wa 'addada seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jama'ahu ba'dahu 'ala ba'd. Ya, jadi mereka senang mengumpulkan, yang penting nambah lagi, nambah lagi. Ada peluang apa nih? Bikin apa nih, gitu kan? Manipulasi apa? Muncul lagi. Pokoknya ada proyek, ada dapat sesuatu. Itu jamaah mala wa 'addada. Yang penting ada potensi harta di dalamnya. Jamaah ba'dahu 'ala ba'd. Jadi sedikit terus naikin lagi levelnya sampai tingkatannya tinggi dan mengarah kepada maksiat. Bukan taat tapi maksiat. Kalau yang taat itu yang disupport. Wa ahsa 'adadahu, dan senang menghitung-hitung. Senang tuh kalau nambah tuh senang. Jadi aneh juga ya, ada orang ngelihat cuman senang nambahin doang. Ini capek untuk ngelihat pertambahan. Capek untuk nyaksiin doang, senang dinambah, senang, tapi dipakai enggak gitu. Ada yang begitu ya. Ya, seperti surat Al-Ma'arij ayat 18, wa jama'a fa'awa, cuman ngumpul-ngumpul buat ngitung-ngitung, ya. Inilah teman-teman sekalian, ya. Kemudian wa qala Muhammad ibn Ka'ab fi qawlihi alladzi jama'a mala wa 'addada alhahu malahu bin nahar hadza ila hadza fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifa. Allahu akbar, sedih banget hidupnya nih. Ya, berkata Muhammad bin Ka'ab menafsirkan ayat ini alladzi jama'a mala wa 'addada, ini dia hanya menggunakan hari-harinya untuk ngumpulin harta,
Terus ketika tidur, fa idza kana bilail nama ka'annahu jifa. Ya, jadi udah gitu kumpulin tidur plek malamnya. Ya, udah gitu kerja lagi kumpulin lagi malamnya tidur. Ini nggak ada apa-apa. Hidupnya tuh hampa gitu. Ya, walaupun terasa seperti kaya dan sebagainya, tapi ya cuman begitu aja. Nggak ada kenikmatannya gitu. Ya. Allahu Akbar. Ya, kita berlindung dari yang demikian ya. Wa qawluhu yahsabu anna malahu akhlada ay yadhunnu anna jama'ahu al-mala ya yakhliduhu fi hadhihi ad-dar. Dan dia menduga kalau jadi statusnya naik, kaya gitu kan, dia akan kekal dalam kekayaannya. Wah, udah nih, abadi kaya nih sampai 7 turunan sampai berapa. Jadi dia orientasinya menikmati hidup dunia aja, yang penting dunianya status naik level, kaya, ada apa aja bisa enak, bisa dikerjain dan sebagainya. Dia nggak pikir akhirat. Ya. Kalla laisa al-amru kama za'ma wala kama hasiba. Kalla, Allah mengoreksi, enggak begitu. Hidup begitu tuh enggak betul. Dan kehidupan pun enggak berhenti hanya di dunia. Ya, dan kamu berpikir logis kata Allah, kamu berpikir logis. Ya, kamu kan meninggal. Kamu ngumpulin sesuatu hanya untuk kamu dapati, habis itu kamu meninggal. Terus dibawa kemana apa yang kamu kumpulkan itu? Kuburan kamu aja cuman sepetak begitu, terus kamu kumpulin tapi nggak ada nilainya. Terus pertanyaan logis yang kedua, yang logis pertama kan kamu kumpulin, kamu meninggal, kamu nggak nikmati sepenuhnya. Untuk apa mengumpulkan sesuatu yang nggak ada nilai manfaat sepenuhnya untuk kamu? Jadi kamu cuman melelahkan diri sendiri. Kamu sendiri nggak pakai, cuman kamu kumpulin, cuman buat dilihat, dihitung. Tapi kamu nggak merasakan nikmatnya untuk apa? Kalau cuman begitu, main aja keluar, lihat showroom orang. Showroom lihat, oh nikmat, balik lagi. Kan nggak capek ngerawat. Ya, kalau pengen indah-indah, malam-malam lihat ke langit, oh bintang indah, balik lagi masuk kamar, tidur enak. Itu juga kan nggak memiliki. Nggak merawat, nggak mikirin, nggak macam-macam. Kalau cuman orientasinya ngumpulin, ngapain kerja capek-capek dikumpulin cuman buat diliatin, dihitungin, capek. Alarm bunyi keluar lagi lihat garasi. Untuk apa? Ya, pasang hewan-hewan tertentu untuk ngingetin itu kan. Untuk apa gitu? Ya. Terus itu logika pertama. Ya, logika yang keduanya, udah itu kamu meninggal. Terus kamu juga kadang ngantarin teman ke kuburan. Kamu lihat cuman petaknya begitu. Terus apa yang teman kamu telah hasilkan nggak dia bawa? Kamu pernah nggak berpikir? Nah, itu nanti detailnya ada di surah Al-Mulk ya, di antaranya ayat kedua itu walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya diuji, ngantar ke kematian seorang itu kan, ngantar kok ke kematian seseorang ke kuburan dia. Ngantar ke kematian itu mentalkinkan dia. Seorang meninggal terus semua disiapkan sampai ke kuburan, dilihat kuburannya kok cuman sepeta. Sementara saya juga pulang nggak dibawa apapun. Ya, nah lantas apa manfaat kekayaan saya bagi alam kubur saya, bagi akhirat saya? Coba cari jawaban di kitab mana bisa menjelaskan itu. Al-Quran ngasih solusi. Gini nih, kreasikan begini. Ini kondisi alam kubur begini. Ini begini-begini. Terus hadisnya ini sampai ke akhirat. Jelas. Jadi punya harapan. Ya, kalla la yumbadanna fil khatamah. Jangan begitu. Nggak seperti yang kamu bayangkan. Kalau kamu tetap bertahan seperti itu, la yumbadanna fil khutamah, la yalqiyanna hadzal ladzi jama'a mala fa'addada fil khutamah. La yumbadanna fil khutamah, kamu akan bertemu dengan khutamah kalau begitu di akhirat nanti. Wa ma adraka mal khutamah? Tahu nggak apa itu khutamah? Narullahil muqadah, ya kan? Narullahil muqadah yaitu allati tattali'u 'ala al-af'idah. Qala Thabit bil Bannani taqriquhum ila al-af'idah wa hum ahya. Allahu akbar. Tadi yang saya katakan. Ya, jadi diikat fi amadi mumaddadah langsung ke akhir, fi amadi mumaddadah. Amadi mumaddadah itu tafsirnya nanti ada yang menyebutkan tempatnya luas tapi dikungkung supaya nggak lari, ya nggak bisa menghindar. Ada yang menafsirkan diikat di tiang. Masuk ke situ diikat di tiang, kemudian dibakar. Dibakarnya itu yang tadi kayak saya sampaikan, tadi ujung kaki bawah. Ya, hum ahya, dalam keadaan hidup itu terus dibiarkan hidup supaya merasakan siksa itu seperti apa. Ya, jadi teriakannya macam-macamnya dan sebagainya. Jadi dibakarnya, tahu gak kayak dilas tuh, dilas sampai matang dalamnya dulu baru naik ke atas. Sampai ke fuadnya, otak hatinya, seperti yang tadi disampaikan. Nah, inilah hutamah. Nah, jadi pintu pertama dari neraka itu, dari 7 pintu itu ada kaitan dengan harta.
Makanya hati-hati dengan harta itu. Ya, harta itu bisa jadi fitnah, ujian bagi kita semuanya tanpa kecuali dengan cara apa menggunakannya. Ada kreasi yang baik, ya seperti sebetulnya sama aja dengan diri kita, kan harta terbesar kita juga diri kita juga, keluarga kita, ya kan? Ya, dan sebagainya. Ini kan mata itu harta, telinga itu harta, bagian tubuh kita harta, kan ini pertanggungjawabkan juga. Ada yang sifatnya materi, jadi kemana menggunakannya, seperti itu kemudian hukum berlaku. Allah tuh memberikan hukum supaya membuat kita lebih terhormat, bermartabat, dan ada maslahatnya dalam berkehidupan. Tapi kalau salah menggunakan, bukan hanya mencelakai diri, potensial mencelakai orang lain. Pintu pertamanya yang tak pandai mengelola harta, tapi menggunakan harta sebagai acuan berketuhanan. Saya ulangi, acuan berketuhanan, menambatkan sifat ketuhanannya pada harta bendanya. Kedua, merasakan orientasi hidupnya bahwa dengan harta hidupnya akan abadi, abadi dunianya, abadi kehormatannya, dan dengan itu kemudian dia menempuh cara yang salah untuk mengumpulkan hartanya. Ya, maka yang ketiga, dia berpotensi terancam dengan tempat pulang pada tempat yang membakar dari satu di antara sekian pintu neraka. Ya, ada 7 pintu neraka. Nerakanya nanti dikembalikan ke tempat yang membakar, bukan yang membekukan, tapi tempat yang membakar, Jahannam. Ya, satu pintunya disebut dengan apa? Hutamah. Nah, itulah neraka Hutamah, pintu pertama dari turunan-turunan Jahannam atau neraka yang sifatnya membakar. Bagaimana dengan 6 pintu yang lainnya? Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kalau kita uraikan cuma disebutkan 7 pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu nggak menarik sifatnya. Kita nggak tahu gimana detailnya. Jadi kita ambil satu-satu supaya mengerti satu pintu ini, kedua ini, perbuatannya ini. Jadi mulai sekarang kesimpulan terbaik yang bisa kita ambil dari penjelasan kali ini adalah yang pertama, teman-teman sekalian, Islam mensupport kita untuk bisa mendapatkan kecukupan harta, kan, yang bisa digunakan untuk beramal saleh, melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermaslahat. Nah, silahkan kalau pilihannya dengan harta, ya jangan takut, silahkan kumpulkan sebaik-baiknya, keluarkan kurikulumnya, dan kemudian lakukan atau kreasikan dari harta yang dikumpulkan itu untuk beramal saleh. Nanti ada konsepsi tersendiri dari situ. Yang kedua, juga pandai-pandai ya kita memanage harta dengan baik, jangan sampai orientasi kehidupan kita keliru menjadikan harta sebagai tumpuan utama dalam berkehidupan. Apalagi menduga kalau harta bisa mengekalkan, kalau harta bisa menjadikan hidup lebih abadi, sehingga salah orientasi, bahkan nanti mohon maaf sekali ini yang harus kita hindari, kan menepikan Allah Subhanahu wa taala demi harta. Musyrik, datang ke tempat-tempat yang tidak jelas, orang-orang tertentu berbuat yang tidak jelas, akhirnya menjauhi Allah hanya untuk mengejar harta. Ingin kaya, datang ke dukun, datang dengan kreasi ini dan itu, ya melakukan tindakan yang Allah sangat tidak sukai. Dan itu nggak masuk akal sama sekali, nggak masuk akal. Anda mengatakan Allah yang punya harta, Allah maha kaya, tapi Anda melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai. Bagaimana kemudian keberkahan itu bisa terjadi? Ya, itu nggak logis sama sekali, nggak sehat ya cara berpikirnya. Ya, jadi hati-hati kalau tidak diperbaiki, ya apa yang terjadi dan apa yang diisyaratkan Al-Quran ini kemungkinan berpotensi juga terjadi seperti yang tadi saya uraikan. Tinggal Anda lihat dalam kehidupan kita. Kalau Anda yang terlibat di situ, ya maka segera kemudian untuk bertobat, perbaiki diri, cari jalan yang benar. Dan barangkali ini salah satu cara Allah memberikan arahan kepada kita semua, ya, dan mengantarkan pada pembahasan ini agar mengajak kita kembali sebelum tiba waktunya ajal menjemput dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengar uraian ini, ya kita semuanya kita belajar segera ya lembutkan hati kita, minta kepada Allah, berdoa. Makanya kita selalu kan memohon pada Allah. Masih ingat di awal kajian, ya Allah, jadikan para pelaku maksiat itu punya kekuatan untuk bertaubat, ya supaya dilembutkan hati. Kalau nggak lembut tuh bahaya. Kalau nggak lembut bahaya. Ya kita pun kan ngaji nggak ada kaitan-kaitan dengan situasi-situasi tertentu. Saya nggak nyoal kondisi-kondisi kekinian atau yang tidak. Kita hanya menafsirkan dari mengacu kepada kitab tafsir. Dan uniknya begini, kita kan belajar ini tentang dari awal kan terkurikulum sampai ke sini gitu. Tiba-tiba pas di pembahasan ini dalam situasi yang kita rasakan kekinian gitu. Itu kan nggak
nggak secara tiba-tiba muncul, tidak gitu ya. Allah kan menggerakkan segala hal sesuai dengan ketentuannya. Maka segera kita perbaiki diri dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, memperbaiki keadaan diri kita dan mengkreasikan setiap amal ibadah kita sehingga soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau memperdalam nanti ngaji tafsir sesuai bidangnya masing-masing dan insya Allah ada manfaat yang bisa banyak didapatkan. Teman-teman, itu materi yang kita tampilkan di kesempatan kali ini. Biasakan untuk memperbaiki diri, kemudian juga jauhi hal-hal yang berpotensi melahirkan apa yang Allah tidak senangi, dan istiqamah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Izin menginformasikan bahwa Ramadan dalam hitungan hari sebentar lagi akan tiba. Ya, keluarkan kurikulum yang telah kita pelajari, siapkan baik-baik, berlatih di bulan Sya'ban ini. Kita maksimalkan dengan baik sehingga bisa optimal saat nanti masuk Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah di pekan ini saya akan kembali mengecek lahan di pesantren. Ya, nanti kemudian sejauh apa perkembangannya kami akan informasikan kepada teman-teman sekalian yang di lapangan sudah seperti apa, sketsanya bagaimana, dan step selanjutnya seperti apa. Dan masih terbuka untuk peluang wakaf sampai kemudian selesai. Dan ini potensial yang sangat besar. Kalau sudah selesai ya kebiasaan saya menutup, selesai ya selesai gitu kan, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan. Dan nanti ada Ramadan juga, silahkan nanti kita ada program juga untuk mensupport. Sekarang kita support pelajar dan mahasiswa untuk menjadi ahli Al-Quran. Jadi kita punya satu harapan dan terencana, itu sudah ada kurikulumnya, bagaimana teman-teman mahasiswa dan pelajar sambil mereka belajar menghafal Quran. Nggak kerasa kan 4 tahun di kampus. Ya kan, 4 tahun itu kan masa yang sangat luar biasa itu. Sambil belajar, harapan wisuda IPK 4 dan jadi penghafal Quran, hafidh-hafidhah. Itu sedang kita siapkan. Alhamdulillah sudah kemarin beberapa yang target kita insya Allah di Ramadan ini mulai. Mudah-mudahan di tahun ini ada tercapai 50.000 setidaknya. Nanti kita buka juga peluang wakaf teman-teman di paket hafalan ya, untuk membantu teman-teman yang masuk dalam program ini. Yang kita kirimkan, ada kampus-kampus juga umum, kampus-kampus yang Islami juga ya, yang intinya adalah bagaimana mendekat kepada Al-Quran dengan cara yang baik ya, supaya mengimbangi nih yang nggak baiknya ditinggalkan, yang baik-baik muncul. Kalau ahli Al-Quran itu pasti baik ya, pasti baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, kepada peserta STWH yang sudah bersiap dan lulus seleksi untuk karantina Ramadan, saya menghimbau untuk betul-betul serius ya, karena juga teman-teman yang lain begitu menginginkan untuk ikut program karantina 30 juz 30 hari. Diikuti semua ketentuannya. Saya sudah mendapat laporan dari admin, sekian pesertanya siapa saja dan sebagainya, dan insya Allah juga akan bertemu saya secara online untuk persiapan. Yang belum masuk ke dalam kurang lebih 109 yang sudah masuk itu dari 600 yang mendaftarkan yang sudah ada. Nah, itu juga tetap akan diakomodir, tapi sifatnya mungkin tidak seketat yang sudah masuk di 109 itu, jadi lebih diberikan keluasan kapan nyetornya dan sebagainya. Tapi tetap nanti insya Allah kita akan bertemu supaya saya berikan arahan untuk motivasi dan seterusnya. Ya, demikian teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatian yang tiada terhingga dari teman-teman semua. Semoga Allah ridha dengan ikhtiar kita. Maafkan saya kalau belum mampu menyampaikan dengan cara yang benar, atau juga pengetahuan yang sangat terbatas sehingga belum bisa menjelaskan apa yang teman-teman mungkin harapkan untuk bisa dijelaskan sepenuhnya. Saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, itu kekurangan saya. Kalau ada kebaikan silahkan diamalkan, itu petunjuk Allah dan Rasul-Nya untuk kita teruskan dalam berkehidupan. Terakhir saya ingatkan, mohon dengan sebesar-besarnya ya pada teman-teman yang pemburu konten di YouTube ya khususnya gitu, agar tidak membuat kreasi-kreasi konten yang bersifat merugikan banyak orang juga dengan cara yang salah gitu kan. Tolong kalau terkait dengan konten-konten kami khususnya, saya sangat tidak berkenan gitu ya dibuat thumbnail yang tadi saya utarakan, thumbnail yang provokatif ya, atau hal-hal yang tidak pernah saya lakukan, atau mengambil potongan-potongan video untuk tujuan tertentu, atau bahkan bikin live dengan suaranya saja gitu kan, seperti malam pernah terjadi itu. Terus diambil judul tertentu yang sifatnya bombastis, yang berpotensi juga memicu pertentangan. Saya kan betul-betul kalau manhaj kami itu kalau ada perbedaan di furu'iyah kita terangkan seluas-luasnya, diberikan kesempatan masyarakat untuk memilih sesuai dengan dalilnya gitu. Jadi bukan ngambil sepotong untuk menghantam yang ini yang itu sehingga berpotensi terjadi potensial konflik. Itu kita jauhi semua itu. Terima kasih.
Ya, kita bermohon pada Allah semoga diberkahi sekali lagi dan semoga istiqamah sampai kita kembali kepada Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam al-hutamah. Allahumma ya Allah jannibna ya Allah minal humazatil lumazah, jannibna minal humazatil lumazah, jannibna minal malil ladzi la barakata fihi ya arhamar rahimin. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.